Selamat datang di channel Novel Audioku, terima kasih sudah mampir di channel Novel Audioku, bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya, untuk berkembangnya channel ini, channel Novel Audioku akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda, jangan lupa untuk subscribe, like dan komen ya. Serta bantu untuk share videonya, mari kita lanjutkan kembali kisah novel kekuatan Harvey York untuk bangkit bab 4651 sampai dengan bab 4675 bersama Novel Audioku. Selamat mendengarkan. Bab 4651, retak. Harvey York tidak menunggu Nana Hoffman selesai mengoceh, tetapi menamparkan backhand dan menamparkan pipi Nana Hoffman yang merah dan bengkak, dan wajahnya bengkok. Dia menutupi wajahnya dan jatuh ke tanah dengan terhuyung-huyung, tampak marah, sedih, dan tak tertahankan. Kakak kedua, meskipun aku bukan saudara perempuanmu, tetapi kami juga memiliki hubungan darah. Saya juga anggota keluarga Jinling Hoffman. Bagaimana kamu bisa melihatku dipukuli oleh menantu laki-laki yang datang ke rumahku? Dan tanpa alasan. Pada saat ini, Nana Hoffman tidak percaya sama sekali, bagaimana mungkin ada orang yang berani begitu sombong di depannya dan memukuli dirinya sendiri. Keluarga Hoffman kita tidak bisa dipermalukan. Inilah yang kamu ajarkan padaku dari kecil hingga dewasa. Apakah kamu melupakannya? Kelopak mata Ernesto Hoffman berkedut dan otot-otot di wajahnya berkedut, tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa, tetapi tetap diam. Berlutut di depan Harvey York tadi malam telah membuatnya kehilangan semua yang disebut harga dirinya yang tidak bisa dipermalukan. Dalam keadaan seperti itu, keberanian apa yang dia miliki untuk menantang Harvey York? Tanpa alasan, ekspresi lucu muncul di sudut mulut Harvey York. Untuk tujuan tersembunyimu, kamu mengajak Mandy Zimmer keluar tadi malam dan memberinya obat. Dia memperlakukanmu sebagai saudara perempuan yang baik, tetapi kamu memperlakukannya sebagai alat tawar-menawar. Kamu adalah sampah dan sepatu, dan kamu berharap semua wanita di dunia seperti kamu. Apa, Nicole membuatmu sangat keren tadi malam, jadi kamu lupa apa yang kamu lakukan? Atau, pada titik ini, kamu masih merasa bahwa kamu tidak bersalah, bahwa kamu masih merasa tidak ada yang salah? Harvey York mengucapkan setiap kata, dan meskipun dia memiliki senyum di wajahnya, kata-katanya acuh tak acuh. Setiap kata yang dia ucapkan membawa aura yang tak terkatakan, yang membuat orang menjadi takut dan tidak berani melihat secara langsung. Itu karena Mandy Zimmer. Ini sebenarnya karena Mandy Zimmer. Nana Hoffman bereaksi sepenuhnya saat ini. Ternyata Harvey York datang mengganggunya karena perselingkuhan Mandy Zimmer. Dan sebagian besar masalah ini telah diketahui oleh keluarga Jin dari Mordu. Pantas saja Harvey York, menantu laki-laki yang datang ke pintu, berani begitu arogan dan mengesankan. Ini adalah kartu truf besar. Hanya saja, bukankah Harvey York telah disapu oleh cabang ke-9? Bagaimana Anda masih bisa berjalan dengan keluarga Jin di Mordu sekarang? Sebagian besar, keluarga Jin di Mordu tidak ingin melukai persahabatan antara 10 keluarga teratas, dan ingin mendapatkan manfaat yang cukup dari kejadian ini, jadi mereka membiarkan Harvey York, menantu yang keluar, melompat naik dan turun. Dari sini juga dapat disimpulkan bahwa apa yang terjadi tadi malam seharusnya nasi mentah. Tidak heran Harvey York, yang belum menyentuh jari Mandy Zimmer selama 3 tahun menikah, sangat marah. Namun, Nana Hoffman sudah bereaksi pada saat ini. Harvey York hanyalah seekor anjing dari keluarga Jin di Mordu. Sekarang dia menggigit orang, tetapi ketika keluarga Jin di Moryulisidus mendapat manfaat yang cukup, maka secara alami akan baik-baik saja. Pada saat itu dimasak secara alami oleh kelinci dan anjing. Dengan kata lain, 500 juta miliknya ditakdirkan untuk mendapatkannya. Hahaha, aku baru saja mengatakan, tidak heran kamu begitu sombong, biarkan saudaraku yang kedua berlutut, dan berani menamparku. Ternyata kamu pikir kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau dengan dukungan keluarga Jin di Mordu. Nana Hoffman mengira dia melihat kebenaran. Sudah kubilang, itu tidak berguna. Harvey York, aku selalu memandang rendahmu karena suatu alasan. Karena kamu hanya sepotong sampah, benar-benar sia-sia. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4652, kamu mengandalkan kulit harimau keluarga Jin di Mordu, dan kamu berani datang dan berteriak di depanku. Begitu keluarga Jin di Mordu menyapumu, kamu bahkan tidak akan kentut. Jelas, dalam kesadaran diri Nana Hoffman, kepercayaan diri Harvey York datang dari keluarga Jin di Mordu. Kalau tidak, bahkan jika dia diberi keberanian selama sehari, dia tidak akan berani memprovokasi keluarga Jinling. Lagi pula, tahun ini, hanya 10 keluarga teratas yang bisa bertarung melawan 10 keluarga teratas. Harvey York tersenyum tanpa komitmen, matanya sedikit mengejek. Untuk wanita jahat yang merasa benar sendiri, dia bahkan tidak tertarik untuk menjelaskan. Harvey York, izinkan saya memberitahu Anda, apa yang terjadi kemarin adalah yang diinginkan Mandy Zimmer.
Dia dan kakakku Danilo Hoffman saling jatuh cinta, dan mereka adalah kayu kering dan api. Kamu adalah mantan menantu, tidak ada gunanya cemburu. Pada saat ini, Nana Hoffman kembali ke sikap tinggi dan memerintah, dan dia terus berbicara dengan wajah mendominasi. Setelah beberapa saat, saya akan mengajari Mandy pelajaran yang baik dan membiarkan dia tahu yang benar dan yang salah, dan semua ini akan berakhir. Mandy pasti akan memaafkanku. Di masa depan, dia akan berterima kasih padaku. Dan kamu, yang berani mengalahkan sahabat baiknya, mengandalkan kekuatan keluarga Jin di Mordu, dan keluarga Jinling tidak bisa melewatinya. Harvey York, kamu sudah selesai, nasibmu pasti akan sangat menyedihkan. Aku ingin melihatnya dengan baik, dalam keadaan seperti itu, bagaimana kamu akhirnya bisa bertindak seperti harimau. Bagaimana kamu bisa menggertak orang. Lagi pula, dia hanya menantu dari rumah ke rumah yang tidak bisa naik ke atas panggung. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda sangat mampu? Jelas, Nana Hoffman merasa identitasnya ada di sini. Tidak peduli apa yang dia lakukan pada Mandy Zimmer, dan nasi mentahnya sudah matang, Mandy Zimmer pasti akan berhati lembut dan memaafkan ketika dia memohon, dan menyapu Harvey York keluar dari rumah. Setelah itu, Nana Hoffman memamerkan ponselnya dan bersiap untuk mulai menelepon. Namun, tidak peduli bagaimana dia menelepon, pihak lain selalu sibuk. Ini membuat warna kulit tahun ini sedikit berubah, dan tampilannya jelek. Nana Hoffman, berhenti melompat-lompat dan jadilah badut lompat balok. Melihat Nana Hoffman yang masih berteriak-teriak saat ini, kelopak mata Ernesto Hoffman berkedut, dan kemudian dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak dengan suara rendah. Berlututlah. Aku memerintahkanmu untuk segera berlutut dan meminta maaf kepada Tuan Muda York. Berdoalah untuk pengampunan Tuan Muda York. Kalau tidak, kamu akan dikutuk. Pada saat ini, Ernesto Hoffman tidak sabar untuk mengeluarkan senjata api dan membunuh Nana Hoffman secara langsung. Dia telah melihat banyak orang yang tidak memiliki mata panjang. Tapi seorang wanita seperti Nana Hoffman yang tidak memiliki banyak kemampuan tetapi tidak memiliki mata yang panjang, dia benar-benar hanya melihat wanita seperti itu. Berlutut dan meminta maaf. Ke Harvey York. Apakah menurutmu aku bisa melakukan ini? Nana Hoffman memiliki ekspresi jijik di wajahnya. Baginya, Harvey York hanyalah menantu laki-laki yang merupakan rubah dan harimau. Bagaimana mungkin dia bisa meminta maaf kepada menantunya dari rumah ke rumah? Berlutut. Ini hanyalah lelucon besar di dunia, bukan? Kakak kedua, mengapa kamu begitu takut pada Harvey York? Dia adalah menantu dari rumah ke rumah, dan dia mengandalkan keluarga Jin Mordu untuk memamerkan kekuatannya. Bahkan jika kamu tidak berani menggunakan energi keluarga Hoffman dengan santai karena kakak tertuamu, tetapi kamu adalah tuan muda kedua dari keluarga Hoffman, kamu masih bisa takut pada anjing dari keluarga Jin di Mordu. Jika kamu benar-benar takut, Harvey York akan benar-benar tidak berguna ketika aku memanggil Mandy dan membiarkannya memulihkan energinya. Pada saat itu, Harvey York, tanpa dukungan dari keluarga Jin di Mordu, hanya akan menjadi seekor anjing di bawah air. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4653 Nana Hoffman tidak berpikir ada yang salah dengan kognisinya sama sekali. Sebaliknya, dia merasa seperti dia melihat semua kebenaran. Di matanya, Harvey York bukan apa-apa. Adapun apa yang dia lakukan pada Mandy Zimmer, dia merasa bahwa dia sudah memasak nasi dengan nasi mentah. Mungkinkah Mandy Zimmer masih bisa menentang langit? Bisakah Anda benar-benar kehilangan muka? Mustahil. Selama percakapan, Nana Hoffman menelepon telepon Mandy Zimmer di depan Harvey York lagi. Hanya saja pihak lawan selalu sibuk, dan tidak ada yang menjawab. Dia juga mengirim WeChat dan pesan teks, tetapi tetap tidak ada yang menjawab. Bahkan di antar muka obrolan WeChat, dia melihat tanda seru berwarna merah. Saat melihat tanda seru ini, Nana Hoffman akhirnya bereaksi dan akhirnya menyadarinya. Dia diblokir. Di matanya, sahabat baiknya, Mandy Zimmer, yang selalu patuh padanya, justru menghalanginya. Beraninya Mandy Zimmer. Bagaimana Mandy Zimmer cocok? Pada saat ini, Nana Hoffman sangat marah. Dia bereaksi, menatap Harvey York dengan kejam, dan berkata dengan keras, menggigit giginya, aku mengerti. Itu kamu. Kamulah yang membalikkan benar dan salah, dan kamu memberi udara bantal pada Mandy Zimmer, jadi dia memblokirku. Dari awal hingga akhir, kamu hanyalah penjahat yang menabur perselisihan. Tapi kamu harus tahu bahwa apapun yang terjadi antara aku dan Mandy, kami tetap berteman baik dan menjadi pacar yang baik. Kamu adalah menantu yang telah diusir dari rumah sejak lama, jika kamu berani mengambil tindakan, kamu akan dihapuskan. Jelas, Nana Hoffman percaya bahwa tuduhan fitnah Harvey York telah salah menuduhnya, dan Mandy Zimmer memerasnya. York, aku dalam suasana hati yang baik hari ini, dan aku tidak ingin mengganggumu. Kamu berlutut, bersujud padaku dan akui kesalahanmu, dan pergi sejauh yang kamu mau. Urusan antara keluarga top kita bukanlah sesuatu yang bisa kamu campur dengan menantu laki-lakimu. Kamu bahkan tidak bisa mencampurnya. Harvey York mengabaikan Nana Hoffman yang seperti badut melompat di atas balok saat ini, hanya berjongkok,
menepuk wajah Ernesto Hoffman, dan berkata dengan ringan, "Sudahkah Anda memikirkannya? Jika kamu ingin mati, tekan saja ke tanah, agar tidak mengotori tanganku. Jika Anda ingin hidup, Anda harus memilih saya. Semua orang ada di arena, apakah kamu mengerti maksudku?" Ernesto Hoffman mengangguk dan membungkuk, saat berikutnya dia langsung mengeluarkan senjata api yang menempel di pinggangnya, dan di mata Harvey York yang acuh tak acuh, dia mengarahkan langsung ke Nana Hoffman. "Kakak kedua, apa yang kamu lakukan? Kamu gila. Kamu bisa melakukan apa yang diminta Harvey York dari sampah ini? Apakah kamu sudah menjadi salah satu anjingnya?" Ernesto Hoffman menggelengkan kepalanya, bahkan tanpa instruksi Harvey York, dia ingin membunuh Nana Hoffman, seorang wanita konyol. Bang bang bang. Beberapa tembakan dilepaskan. Nana Hoffman menjerit, anggota tubuhnya tertembak, dia jatuh ke tanah dan terus menangis. Di kehidupan selanjutnya, jadilah orang pintar, kamu benar-benar bodoh. Ernesto Hoffman melangkah maju dan menodongkan pistol ke dahinya. Ledakan, suara senjata api keluar, dan wajah Nana Hoffman masih tidak mau dan tidak bisa dipercaya, lalu dia perlahan berhenti bernapas. "Ya, ini agak menarik," kata Harvey York ringan, "persetan. Tapi ingat apa yang saya katakan, kirim setiap gerakan Araceli Hoffman ke kotak surat yang saya tuju setiap hari. Ingat, termasuk berapa banyak makanan yang dia makan dan beberapa teguk air sehari." Mendengarkan nada acuh tak acuh Harvey York, dan melihat sosok Harvey York berpaling, kelopak mata Ernesto Hoffman berkedut liar. Dia tahu betul bahwa saat dia menarik pelatuknya, Harvey York sudah benar-benar menggenggamnya. Kecuali dia dapat menemukan seseorang, dia akan menyelesaikan Harvey York secara langsung pada satu waktu. Kalau tidak, dia hanya bisa melakukan apa yang dikatakan Harvey York. Dia adalah anjing Harvey York. Memikirkan tuan muda kedua yang bermartabat dari keluarga Hoffman, dia benar-benar berubah menjadi seekor anjing yang datang kepada menantunya. Ernesto Hoffman tidak mau, tetapi pada akhirnya dia hanya bisa menghela nafas tanpa daya. Memenangkan raja dan mengalahkan bandit selalu menjadi masalah. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4654 Harvey York tidak menganggap terlalu serius urusan Ernesto Hoffman. Dia tidak akan membunuh Ernesto Hoffman secara langsung sekarang. Bagaimanapun, Nana Hoffman dan Danilo Hoffman adalah anggota keluarga Jinling Hoffman, apapun yang terjadi. Keluarga Jinling Hoffman, yang merupakan salah satu dari 10 keluarga teratas, tiba-tiba meninggal karena 2 anggota klan, yang akan menyebabkan gangguan besar. Bahkan Araceli Hoffman, yang selalu waspada, akan benar-benar mundur dan berhenti menembak. Oleh karena itu, Harvey York membutuhkan karakter seperti Ernesto Hoffman untuk muncul. Harvey York percaya bahwa karena Ernesto Hoffman telah menyerahkan namanya, dia akan membersihkan pantatnya bahkan untuk dirinya sendiri. Jadi dia pergi begitu saja. Adapun keengganan dan dendam di hati Ernesto Hoffman, Harvey York tidak menganggapnya serius. Sebaliknya, keengganan dan kebencian semacam ini seringkali menjadi pendorong kemajuan. Mungkin karena kejadian ini, Ernesto Hoffman bisa lari dan mati bersama Araceli Hoffman. Memikirkan adegan itu, Harvey York masih menantikannya. Adapun apakah Ernesto Hoffman adalah anggota Hall of Longevity, Harvey York tidak peduli. Yang dia pedulikan saat ini adalah bagaimana Araceli Hoffman akan menangani masalah ini pada akhirnya. Tentu saja, mengenai langkah Araceli Hoffman selanjutnya, Alexa Joyner juga menatapnya. Jadi dia juga tidak akan khawatir. Tidak lama setelah Harvey York meninggalkan restoran tepi sungai, sebuah Audi A8 yang diparkir di jalan perlahan melaju, dan kemudian kaca jendela pengemudi diturunkan, memperlihatkan wajah Lisandro Parada. "Tuan Muda York, apakah semuanya sudah beres? Apakah ada yang perlu saya selesaikan?" Harvey York tersenyum sedikit dan berkata, "Terima kasih atas perhatian Departemen Parada, tetapi keluarga Hoffman seharusnya bisa menyelesaikan sendiri masalah keluarga Hoffman. Aku tidak butuh campur tanganmu." Jelas, Harvey York juga tahu betul bahwa ada suara senjata api di area ini, tetapi sebagai hasilnya, tidak ada orang luar yang mendekat dengan tergesa-gesa, dan Lisandro Parada kebanyakan membantu secara diam-diam. "Oke, karena Tuan Muda York berkata begitu, aku tidak akan mengatakan omong kosong lagi." Lisandro Parada dengan sederhana dan rapi mengubah topik pembicaraan. "Apakah kamu bebas hari ini?" Harvey York sedikit mengernyit, lalu teringat sesuatu, dan berkata, "Pergi dan tunjukkan Feng Shui desa leluhur Parada." Terakhir kali, Lisandro Parada mengatakan ini, tetapi Harvey York tidak pernah punya waktu untuk melihatnya. "Tuan Muda York, saya benar-benar minta maaf, ada yang salah dengan desa leluhur keluarga Parada kami baru-baru ini. Dan orang tuaku tidak mau pergi. Dapat dikatakan bahwa jika bukan karena ini, saya akan malu mengganggu saya saat ini." Jelas, Lisandro Parada tahu apa yang sedang disibukkan Harvey York baru-baru ini. Harvey York dan Alexa Joyner bekerja sama untuk menemukan masalah di Hall of Longevity. Bahkan, itu juga terkait dengan kepentingan 6 keluarga yang disembunyikan. Karena itu, Lisandro Parada pun merasa sedikit malu untuk meminta Harvey York mengambil tindakan di momen kritis ini. "Kakak Parada, berhenti bicara omong kosong.
Harvey York membuka pintu kopilot dan masuk. Bagi saya, Saudara Parada, urusan keluarga Anda adalah urusan saya. Dan tidak peduli seberapa sibuknya aku, itu tidak kurang dari 1 atau 2 hari, kan? Lisandro Parada menghela nafas dan berkata, kalau begitu terima kasih Tuan York. Dengan kata-katamu, aku tidak akan merasa malu. Tapi sebelum itu, persahabatan adalah persahabatan. Kamu tidak dapat mengenakan biaya lebih sedikit untuk sementara waktu, mengerti? Sambil berbicara, Lisandro Parada menyalakan mobil, dan kemudian mobil melaju dengan mulus. Segera, mobil memasuki kota tua Jinling. Daerah ini, ketika itu adalah ibu kota kuno 6 dinasti, adalah kota kekaisaran, dan orang-orang biasa tidak bisa mendekatinya sama sekali. Setelah berkendara beberapa saat di jalan kerikil yang cukup luas, mobil memasuki gerbang yang megah. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4655 melihat paku Willow besar di pintu, Harvey York hanya bisa menghela nafas, itu memang unta kurus yang lebih besar dari kuda. Rumah leluhur keluarga Parada yang tersembunyi dikatakan sederhana. Ini seharusnya bekas istana, hanya saja tidak sebanding dengan ukuran kota terlarang di Walsing, sekitar 1/10 ukuran kota terlarang. Namun fakta bahwa keluarga Parada dapat terus tinggal di tempat ini sebenarnya telah menunjukkan pentingnya keluarga leduk bagi keluarga Parada dan kekuatan mengerikan dari keluarga Parada. Namun, Harvey York memikirkannya dan merasa itu normal. Dinasti Matahari dan Bulan, nenek moyang keluarga Parada, adalah dinasti Han terakhir di negara H. Setelah itu, dinasti Bright sudah diserbu oleh negara perbatasan, dan tidak dianggap ortodoks di negara H. Dengan latar belakang ini, keluarga leduk menyetujui bahwa keluarga Parada tinggal di sini, yang tampaknya merupakan hal yang biasa. Segera, mobil berhenti di pintu halaman yang terlihat sangat halus. Tempat ini menempati area yang cukup luas, dan ada dinding merah dan ubin merah di mana-mana. Pintu mobil terbuka, dan Harvey York keluar perlahan. Dia menyipitkan matanya dan melihat ke bekas istana, sedikit mengernyit. Tidak ada kejahatan atau nasib buruk di tempat ini. Beberapa jenis senja. Tampaknya ada aura yang sangat kuat yang muncul di tempat ini, tetapi sekarang gelap dan senja. Namun, bahkan jika hanya ada jejak senja, itu masih dapat mendukung posisi tegas pemimpin 6 keluarga tersembunyi, keluarga Parada yang tersembunyi. Namun, begitu senja ini menghilang, aku khawatir keluarga Parada. Harvey York sedikit mengernyit, tapi tidak banyak bicara saat ini. Lagi pula, dia masih belum tahu mengapa kemarahan senja ini datang. Pada saat ini, Lisandro Parada turun darinya, dan setelah dia memberi isyarat kepada orang-orang berseragam yang membawa peluru tajam di kedua sisi pintu, dia berjalan masuk bersama Harvey York. Halaman ini tidak luas, tetapi memiliki 9 tikungan dan 18 tikungan, yang bisa dikatakan sangat halus. Batu Sousan, batu Taihu, dan dekorasi lainnya dapat dilihat di mana-mana, membuat seluruh halaman tampak seperti suasana kerajaan. Di perjalanan, Anda juga bisa melihat banyak penjaga. Orang-orang ini pada dasarnya tersembunyi di balik bayang-bayang bangunan, dan mereka menatap orang yang lewat dengan acuh tak acuh. Harvey York melihat sekilas dan tahu bahwa orang-orang ini tidak hanya ahli seni bela diri, tetapi juga mencapai puncak penggunaan senjata api modern. Kekuatan keluarga Parada yang tersembunyi dapat dilihat mampu membeli begitu banyak tuan. Segera, Lisandro Parada membawa Harvey York ke tepi kolam ikan di tengah halaman. Tempat ini hangat dan cerah, membuat orang merasa nyaman hanya dengan melihatnya. Di koridor di tepi kolam ikan, ada sebuah paviliun kecil. Pada saat ini, ada seseorang yang berdiri dengan tangan di belakang, memegang beberapa umpan di tangannya, dan sesekali membuangnya, itu membuat ikan mas-emas di kolam ikan melompat satu demi satu. Tampaknya tindakan sederhana memberi makan ikan ini adalah satu-satunya hiburan yang dimiliki orang ini di waktu luangnya. Harvey York sedikit menyipitkan mata dan melihat ke atas, dan dia bisa melihat bahwa meskipun orang ini sudah tua, setidaknya 60 tahun, dia masih membawa aura yang tak terkatakan. Jelas, dia harus menjadi kepala pemerintahan Jinling, kepala keluarga Parada yang tersembunyi, Francisco Parada. Yang ini memiliki aura yang tak terkatakan di tubuhnya, dan Harvey York dapat melihat bahwa dia adalah pejabat yang baik dan memiliki aura yang luar biasa tanpa melihat yintangnya. Sama sekali tidak bisa dibandingkan saudara Lisandro Parada dan Felipe Parada. Pada saat ini, Lisandro Parada menunggu sampai Francisco Parada telah memberi makan semua umpan di tangannya sebelum melangkah maju dan berkata dengan hormat, "Ayah, Tuan York ada di sini." Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4656 setelah laporan selesai, Lisandro Parada menatap Harvey York, dengan ekspresi berharap Harvey York akan memberikan sedikit wajah. Harvey York tersenyum diam-diam, dan juga melangkah maju, "Junior Harvey York, saya telah melihat Old Parada." Sebelum Harvey York bisa menyelesaikan kata-katanya, Francisco Parada menoleh ke belakang dengan ringan dan melirik Harvey York. "Wah, fisiognomi Feng Shui-mu sepertinya tidak terlalu bagus." Harvey York sedikit terkejut, "Saya tidak pandai dalam hal itu." Dia diam-diam memanggil Francisco Parada, "Lagi pula, fisiognomi Feng Shui-nya benar-benar tidak bagus."
Yang dia pahami adalah pembunuhan, bukan Feng Shui. Lisandro Parada terkejut, "Ayah, saya tidak bisa mengatakan itu, fisiognomi Feng Shui Harvey York adalah nomor 1 di Jinling." Francisco Parada berkata dengan dingin, "Saya melakukan sesuatu dengan pandangan ke depan, takut pada kepala dan ekor, dan saya ingin menjadi pusat perhatian, dan saya takut akan masalah lanjutan. Bahkan betapa beruntungnya lawannya, saya tidak tahu apakah saya harus memprovokasinya. Apakah orang seperti itu benar-benar ahli Feng Shui?" Omong-omong, Francisco Parada, yang tidak marah dan sombong, memandang Harvey York dengan ringan, dan berkata, "Jadi, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk datang ke keluarga Parada kami dan menunjukkan Feng Shui keluarga Parada kami?" Harvey York tertegun sejenak, dan segera mengerti. "Dalam perjalanannya ke sini, saya khawatir Francisco Parada telah membuat orang menyelidiki apa yang telah dia lakukan. Tetapi di mata atasan ini, dia tidak cukup kuat, juga tidak cukup tegas, sehingga pihak lain memandang rendah dirinya. Aku bahkan tidak bisa melakukan hal kecil ini." Francisco Parada memandang Harvey York dengan acuh tak acuh dengan tangan di punggungnya. "Dari mana Anda mendapatkan kualifikasi untuk memasuki pintu keluarga Parada kami? Lihat Feng Shui keluarga Parada kita. Apakah kamu pikir kamu pantas mendapatkannya?" Mata Francisco Parada acuh tak acuh, tetapi dia sepertinya bisa melihat melalui pikiran semua orang. Jika itu adalah orang biasa, dia akan menjadi pengecut dalam sekejap ketika dia menatapnya beberapa kali. Harvey York berpikir sejenak, dan berkata, "Feng Shui adalah satu arah, jangan memperhatikan satu kekuatan dan 10 serikat, tetapi bicarakan prioritas. Seringkali, kepintaran belum tentu lebih buruk daripada gravitasi. .2. Karena situasinya, lepaskan napas pihak lain, tunggu sampai napas hampir habis, lalu ambil tindakan untuk mematahkan akarnya, bukankah mudah? Orang-orang yang melihat Feng Shui, perhatikan untuk menjadi orang yang memanfaatkan situasi sebaik mungkin dan mengubah 4 liang menjadi 1000 emas. Mereka yang pandai berkomplot juga terbiasa menang lebih banyak dengan lebih sedikit." Kata Harvey York di sini. "Saya merasa bahwa beberapa orang, tidak layak saya melakukan yang terbaik. Lakukan saja sesukamu, lakukan saja sesukamu." Kata-kata Harvey York acuh tak acuh, tapi dia gayung bersambut dengan Francisco Parada, dan pada saat yang sama membawa kepercayaan diri yang tak terkatakan. "Kamu sangat yakin bahwa kamu dapat mengendalikan seluruh situasi dengan sedikit trik?" Wajah Francisco Parada menunjukkan senyuman yang bukan senyuman. "Menurut pendapat saya, Anda melihat ke depan dan ke belakang, ragu-ragu." Ketika Lisandro Parada mendengar bahwa Harvey York dan Francisco Parada sedang memainkan permainan, dia dengan cepat mengingat bahwa mereka berbicara tentang Ernesto Hoffman. Dia hanya sedikit penasaran. Tidak peduli seberapa baik Ernesto Hoffman mengatakannya, dia tidak memenuhi syarat untuk berada di mata ayahnya sendiri. Bahkan karakter seperti Araceli Hoffman dibenci oleh ayahnya sendiri. Tuan muda kedua dari keluarga Hoffman, kualifikasi apa yang dia miliki agar ayahnya memperhatikan dan menyebutkannya? Namun, Lisandro Parada juga orang yang cerdas. Meskipun dia tidak bisa membaca atau mengerti, dia menunggu dengan tenang saat ini, siap untuk melihat apa yang bisa mereka berdua katakan pada akhirnya. Merasakan pandangan penasaran Lisandro Parada, dan merasakan ringannya Francisco Parada. Harvey York tahu bahwa jika dia tidak menjelaskan masalah ini dengan jelas, saya khawatir dia benar-benar tidak memenuhi syarat untuk mengambil tindakan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4657, Ernesto Hoffman, tidak peduli seberapa sombong Anda mengatakannya, dia hanyalah tuan muda kedua dari keluarga Hoffman. Di keluarga Jinling Hoffman, generasi muda, hanya Araceli Hoffman yang bisa berbicara. Harvey York juga tidak menyembunyikannya. Karena Araceli Hoffman bukan hanya keturunan langsung dari keluarga Hoffman, tapi juga memiliki bakat dan seni bela diri yang luar biasa. Yang paling penting adalah dia dicurigai sebagai orang paling penting di Jinling di Aula Panjang Umur. Agak merepotkan bagiku untuk berurusan dengannya. Alasan mengapa saya membiarkan Ernesto Hoffman pergi adalah untuk membiarkan dia melihat koneksi saya dan seni bela diri saya. Saya hanya ingin dia tahu bahwa di antara generasi muda di Jinling, tidak banyak orang yang bisa menekan Araceli Hoffman. Tapi aku pasti salah satunya. Selama dia ingin berada di posisi itu, dia pasti akan memberi saya informasi dan informasi yang cukup satu, karena dia sudah tenang dan akan mengerti bahwa saya adalah orang terbaik untuk menekan Araceli Hoffman. Harvey York mengatakan ini dan tersenyum sedikit, jadi dari sudut pandang ini, Ernesto Hoffman tidak akan mengkhianati saya, tetapi akan berusaha sekuat tenaga untuk membantu saya. Bahkan, aku bisa menggunakan tangan Ernesto Hoffman untuk mengeluarkan semua rahasia Araceli Hoffman. Francisco Parada sedikit mengernyit dan berkata, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Dalam hal metode Araceli Hoffman, terlalu sulit bagi Ernesto Hoffman untuk menghitungnya. Menurut pendapat saya, membunuh Ernesto Hoffman secara langsung jauh lebih sederhana daripada tata letak ini. Harvey York tersenyum dan berkata, ini hanya catur kosong, Anda dapat mencobanya. Tentu saja baik untuk memiliki efek. Jika tidak berhasil, aku akan melakukannya lagi. Lagi pula ini tidak terburu-buru, kan?
Bagaimanapun, memancing selalu membutuhkan kesabaran. Terlebih lagi, yang ingin aku tangkap bukan hanya Araceli Hoffman, tapi juga aula panjang umur di belakangnya. Setelah mengatakan ini, Harvey York tampak tenang. Aula panjang umur adalah sumber segalanya. Hanya Araceli Hoffman, ada apa? Ekspresi Francisco Parada tidak menunjukkan komitmen, dan dia tidak bisa melihat kegembiraan, kemarahan, kesedihan atau kegembiraan. Kemudian dia melangkah maju, menepuk bahu Harvey York, dan mengangguk, yang dianggap sebagai persetujuan. Tindakan ini terlihat sederhana, tetapi itu menunjukkan bahwa dia dibujuk oleh Harvey York. Lisandro Parada juga menghela nafas lega, dan menabrak rel kereta api saat sedang panas. Ayah, aku sudah mengatakannya sejak lama, saudaraku York sangat baik. Apakah kamu percaya sekarang? Francisco Parada sedikit mengangguk, mengakuinya. Lisandro Parada terus menyerang saat setrika masih panas, bisakah kita membiarkan Tuan Muda York menunjukkan Feng Shui desa leluhur kepada keluarga kita? Tepat ketika Francisco Parada hendak menganggukkan kepalanya, pada saat ini, sebuah suara yang sangat lembut datang dari luar. Kakek Parada, di mana kamu? Ketika Francisco Parada mendengar suara ini, dia tersenyum lembut dan berkata, Luisa yang ada di sini. Saya mendengar bahwa dia menggunakan hubungan keluarga Wang untuk menemukan master sejati di barat untuk menunjukkan Feng Shui keluarga kami. Ayo, mari kita lihat. Setelah mengatakan ini, Francisco Parada juga melirik Harvey York dan berkata sambil tersenyum, astrologi barat juga sangat kuat. Saudara York, perhatikan baik-baik, mungkin ini dapat membantu fisiognomi Feng Shui Anda. Lisandro Parada di samping berbisik, Tuan Muda York, Luisa Wang adalah putri dari keluarga kerajaan yang tersembunyi, dan telah selalu belajar di barat. Dan dia hanya percaya pada astrologi barat. Aku benar-benar tidak tahu bahwa dia datang hari ini, dan dia membawa yang disebut master dari barat. Aku benar-benar minta maaf. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4658 mendengar bahwa nama keluarga pihak lain adalah Wang dan bahwa dia memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Parada, Harvey York langsung mengerti. Ini seharusnya menjadi satu-satunya dari 6 keluarga tersembunyi yang belum pernah berhubungan langsung dengannya. Ini adalah takdir untuk bertemu di sini hari ini. Karena itu, Harvey York tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, karena ada Master Barat di sini, mari kita pergi dan melihat bersama. Aku pernah mendengar bahwa astrologi Barat memang memiliki beberapa kemampuan. Mungkin Master ini bisa menjelaskan masalah Feng Shui rumah ini dalam satu kalimat. Ya, kamu sangat baik. Ketika Francisco Parada mendengar kata-kata itu, dia menepuk bahu Harvey York lagi, jelas dia sangat puas dengan mentalitas dan kemurahan hati Harvey York. Sekelompok 3 orang berjalan keluar dari halaman dalam 9 tikungan dan 18 tikungan, dan segera, mereka melihat lebih dari selusin pria dan wanita memasuki aula di depan. Pemimpinnya adalah seorang wanita yang terlihat halus dan lembut, dengan temperamen yang sangat dingin. Dia mengenakan congsam gaya Su dengan garis gelap cloisonne di atasnya, yang terlihat sangat lembut. Dia juga memegang bong laras panjang di tangannya. Kadang-kadang, ketika dia mengisap, asap manis bersiul. Dan di sampingnya, ada juga seorang barat yang mengenakan seragam Vatikan Barat. Orang barat berusia 30-an, dia sangat tinggi dan lurus, dengan mata biru dan otot putih, dan dia memiliki sikap arogan, membuatnya terlihat sangat menyendiri. Di belakang mereka berdua, ada lebih dari selusin orang barat, semuanya mengenakan seragam misionaris tahta suci barat, dan memegang koper kecil di tangan mereka, yang sepertinya berisi banyak hal aneh. Kakek Parada, ini adalah seorang uskup dari tahta suci barat, seorang siswa terbaik di seminari, Ordas. Tuan Ordas tidak hanya mahir dalam Alkitab, tetapi juga sangat baik dalam astrologi barat dan pengusiran setan. Dia pernah secara pribadi membantu keluarga kerajaan Kekaisaran Prancis untuk melihat astrologi Feng Shui dan mengubah tradisi bahwa keturunan keluarga kerajaan meninggal lebih awal. Saya pikir selama Pak Ordas mau mengambil tindakan, dia dapat dengan mudah menyelesaikan masalah yang dihadapi keluarga Parada sekarang. Melihat Francisco Parada berjalan keluar, wanita glamor Luisa Wang dengan cepat melangkah maju dan memperkenalkan orang di belakang Francisco Parada secara langsung. Francisco Parada tertegun sejenak, dan kemudian berkata dengan terkejut, ini tahta suci barat, uskup penjara Divine Might, Tuan Ordas. Ordas tampak angkuh, jelas tidak mengharapkan namanya terdengar di negara kuno yang misterius di timur. Saat ini dia tersenyum dan berkata, halo, Parada yang terhormat, saya sangat senang memiliki kesempatan untuk melayani Anda. Saya mendengar bahwa keluarga Parada Anda juga merupakan keluarga kerajaan di masa lalu, dan saya selalu melayani keluarga kerajaan. Saya sangat berpengalaman dalam hal ini. Luisa Wang, kamu luar biasa. Lisandro Parada mau tak mau mengangguk pada Luisa Wang. Bagaimanapun, penjara Divine Might adalah departemen yang sangat penting di tahta suci barat. Hanya ada 12 uskup secara total, dan mereka sangat berkuasa di tahta suci barat. Ordas, sebagai kepala dari 12 uskup dari Divine Might Prison, semua bawahannya adalah mahasiswa top yang lulus dari seminari. Mereka tidak hanya dapat membaca astrologi Feng Shui, tetapi mereka juga dapat mengusir roh jahat dan menekan bencana. Mereka bisa disebut serba bisa.
Legenda mengatakan bahwa beberapa makhluk legendaris kadang-kadang muncul di dunia barat, dan untuk kejahatan, mereka semua ditindas oleh Divine Might Prison. Hanya dengan melihat ini, Anda dapat melihat betapa kuatnya Ordas. Namun, Ordas adalah orang yang sangat aneh. Dia memiliki obsesi misterius dengan emas, jadi dia jelas adalah uskup dari Divine Might Prison, tetapi dia sering pergi bekerja kemana-mana, dan setiap kali dia menagih 10 pon emas. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4659. Namun, meskipun biaya Ordas mahal, dia memiliki kemampuan. Saya mendengar bahwa dia pernah menekan manusia serigala dari Tsar Rusia, dewa sungai dari negara-negara pulau, yang bisa disebut menakutkan dan kuat. Untuk mendapatkan suakanya, banyak keluarga kerajaan di negara-negara barat mempekerjakannya sebagai konsultan dengan sejumlah besar emas setiap tahun. Para taipan top dunia bahkan memintanya menggunakan bola kristal untuk menunjukkan kekayaan mereka atau semacamnya. Meskipun fisiognomi barat dan fisiognomi Feng Shui tradisional negara Ha dapat dikatakan sebagai dua teori dan sistem yang sama sekali berbeda, tetapi Lisandro Parada melihat munculnya Ordas, dan itu sedikit lebih untuk memecahkan masalah rumah leluhur. Kepercayaan diri. Ketika saya belajar di barat, saya tidak sengaja bertemu Pak Ordas. Jadi kali ini aku memintanya untuk datang membantu keluarga Parada memeriksa Feng Shui. Ordas membawa tim ke sini tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kau tahu, banyak bangsawan kerajaan yang mengomel, dan Tuan Ordas tidak akan muncul. Uskup dari penjara Divine Might bukanlah keberadaan lain-lain. Francisco Parada tidak terlalu peduli, tetapi tersenyum dan berkata, kamu punya hati. Harvey York melirik Louisa Wang dan merasa bahwa meskipun wanita glamor ini terlihat dingin dan glamor, dia sebenarnya adalah orang dengan wajah dingin dan hati yang hangat. Demi para tetua, ada baiknya menggunakan bantuan sebesar itu. Yang ini adalah master pertama dari Aula Jinling Jifu kami, Harvey York. Francisco Parada menunjuk ke Harvey York, tetapi dia tidak menyembunyikannya. Hari ini, jika Anda ingin membantu keluarga Parada kami melihat Feng Shui, saya khawatir saya harus membandingkannya dengan satu atau dua. Lisandro Parada juga tersenyum dan berkata, Louisa, jangan lihat Tuan Muda York, dia adalah ahli Feng Shui yang terkenal. Sekarang seluruh lingkaran kelas atas di Jinling bangga bisa berhubungan dengan Tuan Muda York. Bangga, kau masih ingin bertarung dengan Uskup Ordas. Louisa Wang menatap Harvey York dengan curiga, melihat ke atas dan ke bawah, lalu berkata dengan jijik. Muda dia, Feng Shui apa yang dia lihat? Dan, mungkin bahkan tamparan dariku tidak bisa menghentikannya. Mata Harvey York berkedut ketika dia mendengar ini, dan dia mundur selangkah tanpa sadar. Bukan karena dia takut pada Louisa Wang, tetapi dia merasa bahwa wanita glamor di depannya benar-benar berbeda dari yang dia bayangkan. Jika dia tidak bahagia dan datang untuk melakukan dua gerakan dengan dirinya sendiri, dan dia secara tidak sengaja menyakitinya, itu akan terlalu tidak sopan kepada Francisco Parada. Melihat Harvey York sepertinya mundur karena takut, Louisa Wang langsung menghina dan mendengus, kakek Parada, kamu juga bisa melihatnya, orang ini pengecut. Bagaimana dia bisa menjadi lawan dari Uskup Ordas? Terlebih lagi, menurut saya, fisiognomi Feng Shui tradisional kami di negara Ha semuanya bohong. Saya mendengar bahwa banyak master di China telah datang untuk membantu keluarga Parada melihat Feng Shui. Tapi setelah bertahun-tahun, bukankah kekayaan keluarga Parada berubah? Jika kamu ingin aku mengatakannya, biarkan orang ini menyingkir. Jangan malu di sini. Omong-omong, Louisa Wang memandang Harvey York dengan jijik, seolah-olah dia malu karena penampilan pembohong seperti itu di negara Ha. Harvey York memandang Louisa Wang dengan ringan, tersenyum dan berkata, Yintang merah, matanya merah. Secerah buah persik dan plum, wajahnya merah, dan pori-porinya halus. Itu artinya kamu baru-baru ini memiliki keberuntungan bunga persik, tapi itu pasti bunga persik yang busuk. Jika tebakanku benar, pria yang mengejarmu itu ketahuan olehmu bahwa dia adalah pria yang sudah menikah, dan dia sangat marah sehingga periode menstruasinya tidak diizinkan. Uskup Ordas Anda sangat kuat, mengapa tidakkah kamu memotong bunga persik busuk ini untukmu? Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4660 kata-kata Harvey York acuh tak acuh, tetapi ekspresi di wajah Louisa Wang sedikit membeku. Matanya penuh dengan ekspresi yang sulit dipercaya, dan dia jelas tidak menyangka bahwa Harvey York benar-benar dapat melihat masalahnya. Pada saat ini, mata Louisa Wang tenggelam dengan tajam, wajahnya berubah tajam, dan dia berteriak, oke, bajingan. Kau benar-benar mengikutiku. Harvey York tersenyum ringan. Aku tidak tertarik pada wanita sepertimu. Dan sebelum hari ini, aku tidak pernah melihatmu sama sekali. Di mana aku akan mengikutimu? Melacak dengan apa? Mendengar ini, ekspresi Louisa Wang sedikit membeku, dan kemudian dia mendengus dengan lubang hidungnya. Saya akui bahwa Anda agak mampu, tetapi Anda jelas tidak sekuat Uskup Ordas. Bagaimana fisiognomi Feng Shui negara Ha dapat dibandingkan dengan fisiognomi astrologi Tahta Suci Barat? Bagaimana kamu bisa menjadi lawan dari Uskup Ordas dengan keterampilan sekecil itu? Harvey York tersenyum ringan, oke, berhenti bicara omong kosong, biarkan uskupmu bertindak.
Francisco Parada dan putranya menyaksikan adegan ini dengan penuh minat. Bagaimanapun, teknik Feng Shui tradisional negara Ha dan teknik astrologi Barat sangat menarik. Selain itu, di antara 6 keluarga tersembunyi, Louisa Wang selalu menjadi keberadaan tingkat putri kecil. Ini adalah pertama kalinya ayah dan anak mereka melihat Louisa Wang begitu kempes. Louisa Wang memandang Harvey York dengan dingin, lalu berjalan ke sisi Ordas, mengobrol dalam dialek Barat. Ordas awalnya memiliki ekspresi acuh tak acuh, tetapi setelah mendengarkannya pada saat ini, dia tersenyum sedikit, dan kemudian melambaikan tangannya, dan para pendeta di belakangnya mulai bubar dengan cepat. Kartu tarot, bola kristal, planetarium, cawan suci, del. Semuanya muncul. Dan dilihat dari bentuknya, semuanya adalah barang antik yang sangat tua, dan harus dianggap sebagai alat sulap eksternal dalam lalu lintas Barat. Setelah semua ini diatur, Louisa Wang menyipitkan mata ke Harvey York dan berkata, "Wah, pernahkah Anda melihat hal-hal ini di dunia Barat? Apakah kamu terkejut?" "Terkejut. Saya katakan, metode tahta suci Barat tidak seperti yang Anda bayangkan. Hanya set kartu tarot ini, kamu tidak akan bisa melihat melalui rahasia yang terkandung di dalamnya." Setelah mengatakan ini, ekspresi Louisa Wang menjadi semakin bangga. "Itu dia, bagaimana kamu membandingkannya dengan Ordas?" Harvey York berkata dengan ringan, "Masalah rumah leluhur keluarga Parada hanya karena kemarahannya yang berat. Aku bisa melihatnya sekilas. Kecuali kamu tidak pandai belajar, siapa yang perlu menggunakan instrumen berantakan ini untuk bergerak?" "Yoho, apakah kamu melihat situasinya?" Louisa Wang memiliki ekspresi tanpa komitmen di wajahnya. "Kamu bahkan tidak melihat kompas, dan kamu bahkan tidak mengeluarkan buku berusia seabad ini. Kamu bilang kamu bisa melihat masalah Feng Shui Parada. Saya pikir Anda menebak atau berbicara omong kosong, mencoba untuk mendapatkan perhatian kita." "Kakek Parada, aku sudah mengatakannya sejak lama, tak satu pun dari penipu ini tidak bisa dipercaya." "Tidak percaya apa yang mereka katakan, mengerti?" Tanpa menunggu Francisco Parada berbicara, pada saat ini, Ordas sudah mengambil kartu tarot di tangannya dan membacakan sesuatu. Setelah beberapa saat, dia meletakkan kartu tarot dan berbisik, "Tuan Parada, ada masalah besar dengan rumah leluhur keluarga Parada Anda. Awalnya ada di sini. Napasnya akan habis. Saya menyarankan agar rumah leluhur Anda segera dihancurkan, atau bahkan diledakkan secara langsung, dan kemudian pindah bersama seluruh keluarga. Kalau tidak, dalam 3 bulan, akan ada malapetaka." Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4661, apa? Mendengar ini, Louisa Wang tersentak, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Di satu sisi, dia tidak bisa membayangkan bahwa masalah di rumah leluhur keluarga Parada akan begitu besar. Di sisi lain, dia tidak menyangka Harvey York bisa segera mengidentifikasi masalah keluarga Parada. Bahkan Francisco Parada melirik Harvey York dengan penuh minat saat ini, jelas sangat tertarik dengan metode dan pencapaiannya. Kelopak mata Lisandro Parada melompat, dan tanpa sadar dia berkata, "Bagaimana mungkin? Akankah sesuatu yang besar terjadi pada keluarga Parada kita dalam 3 bulan? Apa yang kamu bercanda?" Francisco Parada melambaikan tangannya dan berkata, "Pertanyaan saya. Ayuro seharusnya aku sudah meninggalkan rumah leluhur ini sejak lama, tapi seharusnya aku memiliki perasaan terhadap tanah airku dan ingin menjaga bisnis keluarga leluhur ini, jadi aku enggan untuk pergi. Ayuro mungkin benar-benar menyakitimu. Itu salahku. Karena itu, Francisco Parada memandang Ordas dan berkata, "Protagonis Ordas, lakukanlah. Tidak apa-apa untuk meledakkan rumah leluhurku, atau mengorbankan orang tuaku hidup-hidup. Tapi saya hanya punya satu permintaan, yaitu setelah acara selesai, acara ini tidak akan mempengaruhi anak cucu kita." Jelas, banyak master seharusnya mengatakan hal yang mirip dengan Francisco Parada. Jadi pada saat ini dia pasti sedikit berkecil hati. Louisa Wang tidak peduli untuk terkejut saat ini, tetapi berkata dengan keras, "Ya, Tuan Ordas, cepat dan ambil tindakan. Hanya kamu yang bisa menyelamatkan keluarga Parada. Keluarga Parada tidak mungkin mendapat masalah, begitu juga kakek Parada." Louisa Wang tampak bersemangat. Francisco Parada tersenyum ringan dan berkata, "Louisa, jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Dan keluarga Parada kami yang tersembunyi memiliki semangat yang sama, dan itu akan baik-baik saja. Tuan Parada, saya bisa mengambil tindakan, tapi saya punya kebiasaan. Artinya, sebelum bergerak, Anda harus mengklarifikasi risikonya." Ordas tampak serius. "Baik ahli Feng Shui Anda di negara Ha, atau astrologi Barat kami. Terus terang, itu untuk menekan nafas itu dengan metode Feng Shui. Tapi sekarang, nafas keluarga Paradamu menjadi tumpul. Aku bisa menghancurkannya dan menekannya, tapi aku tidak bisa memastikan bahwa setelah menanganinya, itu tidak akan mempengaruhi keberuntungan keluarga Paradamu. Bahkan jika itu tidak benar, aku bahkan tidak bisa membuat melewati 3 bulan. Sederhananya, taruhannya tinggi." Louisa Wang tertegun sejenak, lalu berkata dengan ekspresi kental, "Protagonis Ordas, apa peluang dan kepercayaan Anda dalam masalah ini?" Ordas tampak serius.
Setelah beberapa saat, dia mengulurkan dua jari dan berkata dengan lembut, 20%, atau bahkan 30%. Terlalu tinggi. 2 atau 3%. Francisco Parada tersenyum ringan. Hanya ada peluang kecil untuk menang. Kalau begitu mari kita tidak berurusan dengan itu. Bahkan jika hanya 3 bulan untuk bertahan hidup, itu sudah cukup bagi keluarga Parada kami untuk mengatur pemakaman dengan benar. Bagaimanapun, lebih baik hidup dan mati daripada mati langsung. Meskipun Francisco Parada tidak jelas, bagaimana krisis besar akan datang. Namun belakangan ini, dia mulai memperhatikan bahwa keluarga Parada sepertinya sedang diawasi oleh seseorang. Setelah keberuntungan udara habis, saya khawatir beberapa orang akan dengan tidak hati-hati ingin menelan energi naga milik keluarga Parada ini. Lisandro Parada juga sedikit terkejut, bagaimana mungkin? Keluarga Parada kita hanya memiliki 3 bulan untuk hidup. Bagaimana itu bisa terjadi? Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4662 jelas, untuk Lisandro Parada, dia tidak bisa menerimanya. Keluarga Hiden Parada, yang sekarang menjadi pemimpin dari 6 keluarga tersembunyi, hanya memiliki 3 bulan keberuntungan setelah 600 tahun. Bagaimana itu bisa terjadi? Francisco Parada tidak terkejut seperti Lisandro Parada, dia hanya tersenyum ringan dan berkata, "Oke, ini adalah akhir dari masalah ini, dan jangan meminta begitu banyak orang untuk datang melihatnya di masa depan." Uskup Ordas tidak mudah datang. Kamu menyiapkan 1 pon emas untuknya, yang merupakan bagian dari hati kami. Jelas? Untuk Francisco Parada, waktu sangat berharga sekarang, dan keluarga Parada harus menggunakan 3 bulan yang tersisa untuk melakukan hal-hal yang cukup. Kalau tidak, jika Anda tidak hati-hati, keluarga Parada akan hancur, dan pada akhirnya tidak akan ada jalan keluar. Dilihat dari situasi saat ini, tampaknya satu-satunya jalan keluar adalah membuat orang-orang dari keluarga Parada yang tersembunyi menjadi orang yang benar-benar biasa. Francisco Parada juga ingin mengerti sekarang, dan siap untuk berhenti berkelahi dengan langit. Ordas juga orang yang lihai, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui pikiran Francisco Parada saat ini. Dia tersenyum pahit dan berkata, "Terima kasih, Tuan Parada. Hanya saja aku di sini kali ini, dan aku tidak bisa membantu. Jadi, saya terlalu malu untuk menerima emas ini. Kali ini, perlakukan saja sebagai cameo ramahku." Luisa Wang di satu sisi masih tidak mau menyerah, "Tuan Ordas, tidak bisakah Anda memikirkan cara lain? Keluarga Parada yang tersembunyi tidak bisa jatuh." Luisa Wang tahu betul bahwa 6 keluarga tersembunyi memiliki semangat yang sama, dan jika keluarga Parada yang tersembunyi runtuh, keluarga Wang mungkin juga akan terpengaruh. Lagi pula, di Jinling, mereka sama dengan 6 keluarga tersembunyi, dan bibir mereka mati dan gigi mereka dingin. Meletakkan halaman keluarga Parada adalah satu-satunya cara yang bisa kupikirkan saat ini, dan aku masih harus menghabiskan waktu 1 bulan untuk mempersiapkannya. Selain itu, tidak ada cara lain. Ordas membuka mulutnya dengan ekspresi jelek. Ayuro entah, coba kesempatan ini kurang dari 30%, atau 3 bulan kemudian, keluarga akan hancur. Ayuro Luisa Wang terdiam sejenak. Untuk keluarga besar seperti keluarga Parada yang tersembunyi, mereka pasti akan memilih untuk memanfaatkannya dengan baik. Dari 3 bulan ini, daripada berjudi saat ini. Tepat ketika suasana di lapangan memadat, Harvey York tiba-tiba keluar, melirik Francisco Parada, dan berkata, "Parada tua, saya bisa menyelesaikan situasi keluarga Parada Anda." Wajah Luisa Wang awalnya tidak nyaman, tetapi wajahnya berubah dingin ketika dia mendengar kata-kata, "Wah, bisakah kamu berhenti berbicara omong kosong?" Bahkan Uskup Ordas tidak sepenuhnya yakin. "Kamu sebenarnya mengatakan bahwa kamu bisa menyelesaikan ini sendiri?" Tanda tanya petik 2. "Apa yang kamu bercanda?" Ordas juga tersenyum sedikit, dengan ekspresi sarkastik di F-nya kartu as. Dia telah melakukan perjalanan ke seluruh dunia dan telah melihat banyak penipu. Biasanya, para penipu ini bahkan tidak berani kentut di depannya. Tapi hari ini Harvey York benar-benar mengatakan kata-kata seperti itu di depannya, yang benar-benar membuat Ordas sangat menarik. Dia telah lama mendengar bahwa ada banyak tokoh besar di negara kuno yang misterius di timur jauh. Tapi Harvey York bukanlah orang besar, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya. Francisco Parada memandang Harvey York dengan penuh minat, dan berkata dengan ringan, "Saudara York, jika Anda mengambil tindakan, seberapa yakin Anda bahwa Anda dapat menyelesaikan urusan keluarga Parada kami?" Harvey York membuka mulutnya dengan ringan, tetapi itu menghancurkan bumi, mengejutkan penonton. 100% kepastian. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4663, 10%. 100% kepastian. Luisa Wang menjadi gila saat ini. "Harvey York, bisakah kamu berhenti meniup? Tiup lagi, dan matahari akan terbit dari barat. Beraninya kau mengatakan 10%. Apakah kamu pikir kamu sedang berakting sekarang?" Di sisi lain, ketika Lisandro Parada mendengar Harvey York berbicara, dia tanpa sadar melangkah maju dan berkata, "Saya percaya pada Tuan Muda York." Dia merasa bahwa tindakan Harvey York selalu tenang dan tenang. Karena dia mengatakan dia 100% yakin, maka dia 120% yakin.
Anak muda, kamu sangat baik. Setidaknya aku tidak memiliki keberanian sebanyak kamu ketika aku masih muda, dan aku berani keluar seperti ini untuk diculik. Ordas memandang Harvey York dengan jijik. Hanya saja tidak apa-apa berpura-pura bodoh atau curang, itu semua tergantung pada kekuatanmu sendiri. Luar biasa, tidak ada akhir yang baik bagi kita di sini. Aku menaruh kata-kataku di sini hari ini, jika kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Aku akan mengikuti aturan negara Hamu, berlutut untukmu, dan menghormatimu sebagai guru. Jelas, Ordas selalu berjalan mulus selama bertahun-tahun, dan nama uskup penjara Divine Might juga memiliki otoritas besar. Tidak peduli apa yang terjadi, dia mengatakan bahwa jika itu bisa diselesaikan, itu bisa diselesaikan. Dia mengatakan bahwa peluang menang adalah peluang menang. Sekarang setelah Harvey York menamparkan wajahnya seperti ini, dia tidak memberinya wajah sama sekali. Jika dia mempertanyakan penilaiannya, dia, Ordas, tentu saja tidak senang. Dan beberapa pendeta cantik dan pendeta tampan di belakangnya memandang Harvey York dengan jijik. Terlebih lagi, orang barat tidak pernah tahu apa itu sopan santun, sehingga penghinaan dan penghinaan di wajah mereka saat ini dapat dikatakan tidak tersamarkan. Bagi mereka, ini adalah situasi yang bahkan astrologi artefak suci uskup Ordas tidak bisa memecahkannya. Bagaimana mungkin monyet oriental biasa memiliki kualifikasi dan kepercayaan diri untuk mengatakan bahwa dia bisa menyelesaikannya? Apa Anda sedang bercanda? Louisa Wang juga mencibir, itu benar. Jika kamu bisa menyelesaikan masalah keluarga Parada, aku akan memanggilmu saudara yang baik di masa depan. Apapun yang Anda minta saya lakukan, saya akan melakukannya. Tidak apa-apa jika kamu ingin menikah denganku. Ngomong-ngomong, jika kamu bisa menyelesaikan masalah, aku milikmu. Tapi jika kamu tidak bisa menyelesaikan masalah, aku akan membunuhmu. Jelas, Louisa Wang merasa bahwa Harvey York ada di sini untuk membuat masalah. Dia terbiasa dengan gaya barat dalam melakukan sesuatu, tetapi pada saat ini dia tidak memiliki sikap yang seharusnya dimiliki seorang wanita. Harvey York terdiam, aku tidak tertarik padamu harimau betina. Juga menjadi wanita saya tidak menginginkannya. Karena itu, Harvey York tidak repot-repot memperhatikan Louisa Wang saat ini, tetapi berbalik untuk melihat Francisco Parada dan berkata, Parada tua, apakah kamu ingin mempercayaiku? Jika saya bergerak, saya dapat memulihkan kemarahan genting keluarga Parada yang tersembunyi. Tentu saja, setelah keluarga Paradamu yang tersembunyi telah tunduk pada kemampuanku, aku khawatir masih ada rintangan yang harus diatasi. Tapi selama kamu melewati rintangan ini lagi, aku jamin kamu akan disembunyikan dari keluarga Parada selama 100 tahun lagi. Mendengar kata-kata Harvey York, mata Francisco Parada berkilat-kilat karena terkejut. Dia telah bertemu banyak ahli Feng Shui, tetapi ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang yang percaya diri seperti Harvey York. Hanya bisa dikatakan bahwa pemuda ini memang tidak mudah. Setidaknya, kepercayaan diri ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki orang biasa, bukan? Harvey York, apakah kamu berbicara omong kosong? 10%. Francisco Parada berkata sambil tersenyum. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4664 Harvey York mengangguk ringan dan berkata, ini 10%. Ini baik. Francisco Parada mengangkat kepalanya dan tertawa, dan sepertinya mengambil keputusan seketika, dan kemudian dia berkata dengan sungguh-sungguh, karena Anda sangat percaya diri, Saudara York, saya akan mengambil nasib keluarga Parada yang tersembunyi dan bertaruh dengan Anda. Teman kecil, lakukan apapun yang kamu inginkan. Jelas, di mata Francisco Parada, dia lebih tertarik pada Harvey York, yang berani mengatakan bahwa dia 100% yakin. Louisa Wang melihat bahwa Harvey York, seorang pria yang cerdas, telah benar-benar memenangkan kepercayaan Francisco Parada, dan dia tidak bisa tidak kehilangan suaranya, kakek Parada. Wajah tampan Alston langsung menjadi hitam, dan kemudian menjabat tangannya. Tidak, Pak Parada, tidak. Jika kamu membiarkan pembohong ini main-main, sesuatu yang besar akan benar-benar terjadi. Pada saat itu, bahkan aku tidak bisa menyelesaikannya. Oke, setuju. Francisco Parada tersenyum dan meletakkan tangannya di punggungnya. Harvey York, bagaimana Anda akan menyelesaikan ini? Apakah itu juga menghancurkan rumah leluhurku? Pada saat ini, Louisa Wang menatap Harvey York dengan ekspresi dingin di wajahnya, dan berkata dengan dingin, bajingan, jika sesuatu terjadi pada keluarga Parada, aku pasti akan membiarkanmu dikuburkan bersamaku. Bahkan aku akan membiarkan keluargamu, teman-teman, semua datang untuk dimakamkan bersamamu. Harvey York mengabaikan Louisa Wang, tetapi menyipitkan mata ke lokasi di halaman, tersenyum dan berkata, saya belum tahu harus berbuat apa, tetapi saya akan segera mengetahuinya. Saat berbicara, Harvey York tidak berbicara omong kosong, tetapi mengambil langkah maju dengan tangan di punggungnya. Melihat ke arah Harvey York berjalan keluar, wajah Francisco Parada menunjukkan sedikit pemikiran, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi dengan cepat mengikuti. Mengikuti perjalanan Harvey York, sebuah aula kuno muncul di depannya. Dekorasi aula itu antik, dan sekilas terlihat seperti sesuatu dari zamannya, dan di tengah aula, ada potret mengenakan jubah naga.
Pemilik potret itu memiliki wajah seperti tanduk sepatu, yang terlihat sangat jelek, tetapi ia juga terlahir dengan dominasi yang tak terkatakan. Yang ini adalah leluhur keluarga Parada yang tersembunyi, Kaisar Pengemis, Paradaba. Dan potret ini seharusnya diturunkan dari zaman dinasti Matahari dan Bulan. Setelah ratusan tahun angin dan awan, masih bisa tetap sama, yang bisa dikatakan langka. Hal-hal semacam itu bisa disebut sebagai peninggalan budaya tingkat harta nasional. Harvey York memicingkan mata ke potret itu untuk waktu yang lama sebelum perlahan berkata, "Parada tua, masalah keluarga Parada Anda yang tersembunyi terletak pada potret ini." Francisco Parada tertegun sejenak, sedikit bingung. Bagaimana potret mempengaruhi kekayaan dan bahkan nasib keluarga Parada yang tersembunyi. Orang dalam lukisan itu, meskipun leluhur tersembunyi dari keluarga Parada, juga merupakan generasi kaisar. Lukisan ini harus menjadi versi kehidupan nyata yang digambar oleh seorang master untuknya. Tidak hanya penuh pesona, tetapi juga mengesankan. Aku bahkan curiga bahwa darah leluhurmu digunakan dalam lukisan itu, jadi lukisan ini akan penuh dengan keindahan. Selain pengorbanan di istana terdalam dinasti Matahari dan Bulan selama ratusan tahun, ini potret telah terkontaminasi dengan satu hal, yaitu roh naga kaisar. Royal Dragon Key, eksklusif untuk keluarga kerajaan. Jika dinasti Matahari dan Bulan masih ada, energi naga kaisar ini secara alami akan mampu melindungi keluarga Parada yang tersembunyi selama ribuan tahun. Namun, dinasti Sun Moon sekarang telah dihancurkan selama 300 tahun. Aura kerajaan ini yang bisa melindungi protagonis tersembunyimu, tetapi tanpa restu dari aura kaisar, telah berubah menjadi aura gelap dan senja. Setelah ki senja ini benar-benar menghilang, keluarga Parada tersembunyimu akan selesai. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4665 mendengar kata-kata Harvey York, Francisco Parada memasang ekspresi serius di wajahnya. Louisa Wang berkata dengan dingin, "Kembali ke roh naga kaisar. Masalah Feng Shui keluarga Parada sangat dibesar-besarkan olehmu sehingga kamu pikir itu film." Jelas, dalam kognisi Louisa Wang, apa yang dikatakan Harvey York adalah semua plot di film-film Hong Kong dan Taiwan, dan siapa yang benar-benar percaya siapa yang bodoh. Sebaliknya, Ordas menunjukkan sedikit pemikiran, dan kemudian dia mengeluarkan bola kristal dan mulai melihatnya. Hanya saja jika Anda melihat energi naga di timur dengan astrologi barat, Anda pasti tidak akan melihat apapun yang berasal darinya. Harvey York mengabaikan orang-orang ini, tetapi membisikkan beberapa patah kata kepada Lisandro Parada. Lisandro Parada sedikit terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu, tetapi dia dengan cepat berbalik dan pergi. Beberapa menit kemudian, ada piring besi tua di tangannya, yang digunakan untuk membakar uang kertas ke bawah. Untuk apa ini? Apakah mungkin menyiapkan dupa untuk meminta leluhur memaafkan? Uang leluhur dari timur begitu misterius. Ordas dan sekelompok misionaris yang cantik semua saling memandang. Bukankah ini lelucon di internet? Jika uang leluhur berguna, apa yang kami para pendeta lakukan? Wajah Louisa Wang menjadi hitam saat ini, seolah-olah Harvey York hanya akan membakar uang kertas untuk menyelesaikan masalah ini, dia pasti akan menamparkan pembohong. Direktur Parada, bakar. Harvey York mengabaikan tatapan orang lain, tetapi berbicara dengan lembut. Lisandro Parada melangkah maju, mengeluarkan sekotak korek api dan menyalakannya. Saat berikutnya, Harvey York menjentikkan jarinya, dan setetes darah keluar, mendarat tepat di antara alis Paradaba di potret itu. Awayuro, suara tak terlihat yang menyerupai naga tapi bukan naga dan harimau tapi bukan harimau terdengar pada saat ini, menyebar di benak semua orang, sangat mengejutkan. Dan di mana orang dapat melihat dengan mata telanjang, mereka dapat melihat potret asli yang cerah dan indah, yang tampaknya terkarbonisasi pada saat ini. Ketika Harvey York pindah, dia merobek potret itu, menggulungnya, dan melemparkannya ke pelat besi. Lisandro Parada memukul korek api dan langsung melemparnya. Boom, pada saat ini, itu seperti minyak goreng di atas api yang mengamuk. Itu jelas hanya percikan kecil, tetapi pilar api tiba-tiba melonjak ke langit pada saat ini, dan sepertinya mengeluarkan raungan yang tidak mau. Dan jika Anda melihat lebih dekat, pilar api tampaknya agak berbentuk naga. Bajingan, kamu buang-buang uang. Melihat adegan ini, Louisa Wang benar-benar terkejut. Apakah kamu tahu arti benda ini bagi keluarga Parada yang tersembunyi? Apakah kamu tahu ini adalah harta nasional? Kamu melakukan ini, apakah kamu tahu konsekuensinya? Dalam teriakan itu, Louisa Wang ingin bergegas dan menamparkan Harvey York, tetapi dihentikan oleh Francisco Parada sendiri. Dan para misionaris cantik itu semuanya tampak menyesal, melihat ekspresi Harvey York seolah-olah melihat orang bodoh. Lagi pula, di mata mereka, jika hal semacam ini dilelang, setidaknya akan menelan biaya beberapa ratus juta. Twilight, menghilang. Dibandingkan dengan ketidakpahaman yang lain, Ordas mengerutkan kening dengan keras pada saat ini. Dia melihat ke segala arah dengan ekspresi terkejut, dan terkejut menemukan bahwa aura senja yang diselimuti rumah leluhur keluarga Parada yang tersembunyi secara bertahap menghilang pada saat ini, dan digantikan oleh aura baru. Ordas tanpa sadar melihat di mana Harvey York berada. Saya melihat Harvey York tidak tahu kapan harus mengeluarkan sumpit dan piring makan.
Dia mengulurkan sumpitnya dan pindah ke pelat besi, dan segera, dia mengambil potret yang tersisa. Ini hanya sudut potret dengan ikan mas. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4666 Harvey York meletakkan lukisan ikan mas di piring makan, dan kemudian meletakkannya kembali di tempat potret itu awalnya digantung. Lalu dia berkata dengan ringan, "Parada tua, mulai sekarang, tidak ada orang luar yang diizinkan memasuki tempat ini selama 3 hari. 3 hari kemudian, jika potret ikan mas dibakar bersih, maka keluarga Parada yang tersembunyi dapat bertahan setidaknya selama 100 tahun. Francisco Parada melihat pemandangan ini dengan heran, dan setelah beberapa saat dia sedikit mengangguk. Pada saat yang sama, saya tidak tahu apakah itu efek psikologis. Francisco Parada merasa kelelahannya perlahan menghilang, dan kinya juga hilang. Sebaliknya, itu penuh energi, seperti mata air kedua. Dan Ordas, yang telah mengamati Francisco Parada, juga memiliki ekspresi hantu saat ini. Bagaimana mungkin? Bagaimana ini mungkin? Luisa Wang berkata dengan aneh, "Ada apa? Apakah ada yang salah?" Tidak ada masalah. Mulut Ordas pahit, dan wajahnya sulit dipercaya. Ketika saya memasuki aula tadi, saya bisa melihat bahwa Tuan Parada diselimuti senja. Seluruh rumah leluhur keluarga Parada yang tersembunyi juga diselimuti senja. Namun, sekarang tidak hanya memiliki senja di rumah leluhur keluarga Parada menghilang, tetapi juga senja di tubuh Tuan Parada. Ini hanyalah metode seperti dewa. Luar biasa. Kekuatan timur ajaib. Ordas tidak mau mempercayainya, dan menurutnya tidak ada yang istimewa dari tindakan sederhana Harvey York tadi. Tapi kebenaran mengalahkan. Artinya, metode Harvey York sederhana dan kasar, tetapi efeknya jelas. Menurutnya, situasinya sangat rumit, tetapi diselesaikan dengan sangat sederhana. "Mengapa, York? Kau harus memberitahuku kenapa ini. Kalau tidak, aku tidak akan bisa tidur malam ini." Pada saat ini, Ordas hampir berlutut. Dia berharap menemukan jawaban atas kekuatan timur misterius di Harvey York. Melihat Ordas melompat-lompat, Luisa Wang dan yang lainnya benar-benar tercengang. Itu mudah. Harvey York tidak memiliki kesan buruk tentang Ordas, dan dia tidak menyembunyikannya saat ini. Feng Shui adalah satu hal, misterius dan misterius. Seringkali, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah metafisika. Dan di musim panas besar kita, naga telah mewakili keluarga kerajaan sejak zaman kuno. Dan keluarga Parada yang tersembunyi bukan lagi keluarga kerajaan, jadi energi naga jalan kerajaan, tentu saja tidak ada cara untuk melindungi mereka. Tapi, dalam legenda negara hak kita, ada hal lain. Yaitu, naga itu sebenarnya diubah oleh ikan mas. Ikan melompat dari gerbang naga, itulah intinya. Dan seekor ikan bisa berubah menjadi naga, dan seekor naga secara alami bisa berubah menjadi ikan. Ketika seekor naga berubah menjadi ikan, itu mewakili kehidupan baru. Mata Harvey York tertuju pada ikan mas dengan potongan gulungan itu, dan berkata dengan ringan, "Mulai sekarang, keluarga Parada akan memulai dari awal lagi." Tapi bagaimanapun, itu adalah ikan seperti naga, jadi fondasinya masih. Apakah kamu mengerti? Baru lahir. Melakukan ini untuk meregenerasi ki keluarga Parada. Apakah ini mirip dengan legenda Phoenix Barat kita yang terlahir kembali dari abu? Ordas tiba-tiba sadar. Begitulah. Aku tidak bisa memikirkan metode yang begitu bagus. Tuan York memang seorang tuan. Ordas sangat jelas, jangan lihat kata-kata sederhana Harvey York, tetapi gambarnya terbakar, tetapi hanya ikan mas yang tersisa. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Jika itu dia, Ordas, jika dia terbakar, aku khawatir tidak akan ada yang tersisa. Keluarga Parada yang tersembunyi juga harus dihabisi. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4667. Jadi pada saat ini, di mata Ordas, Harvey York jelas merupakan sosok master. Setidaknya beberapa kali lebih baik dari rasio ternak Ordasnya. Pada saat ini, Ordas tidak berbicara omong kosong, tetapi berlutut dengan pop. "Tuan York, Anda memiliki pepatah di timur yang disebut janji emas. Jadi mulai sekarang, kamu adalah guruku. Guru sudah bangun, tolong terima muridnya." Suara itu jatuh, dan Ordas langsung bersujud. Adegan ini membuat semua misionaris cantik yang hadir tercengang dan terdiam. Bagaimanapun, Ordas dikenal sebagai uskup termuda dan jenius paling menakutkan dari tahta suci barat dalam 10 tahun. Tapi sekarang dia berlutut di depan seorang oriental. Ini, Tuhanku. Sekelompok misionaris dan imam saling memandang, tidak tahu apa yang harus ditunjukkan pada saat ini. Pada saat ini, kelopak mata Luisa Wang melonjak, tetapi dia ingat janjinya sebelumnya kepada Harvey York. Dia akhirnya berjalan dengan gigi terkatup sedikit, dan berkata, "Harvey York, baru saja saya buta, mulai sekarang, saya..." Tuan Ordas, berhenti bercanda. Sebelum Luisa Wang bisa mengucapkan kata, "wanita," Harvey York langsung memotongnya, dan kemudian membantu Ordas di tanah. "Aku tidak memenuhi syarat untuk menjadi gurumu. Parada tua, ingat kata-kataku. Aku pergi dulu." Ketika kata-kata itu jatuh, Harvey York menepuk pantatnya dan pergi.
Hanya bercanda, dia tidak ingin memiliki wanita lain di sini entah kenapa, seorang wanita dari keluarga kerajaan yang tersembunyi. Dia tidak begitu lapar sehingga dia tidak memilih makanan. Bagaimanapun, latar belakang identitas Louis Sawang ada di sana. Ditambah dengan gayanya yang kuat, jika dia memasuki kolam ikannya sendiri, maka saya khawatir tidak ada ikan yang bisa hidup lebih baik. Berjalan keluar dari rumah keluarga Parada yang tersembunyi, di depannya, sebuah Lamborghini Gallardo yang telah lama menunggu perlahan mulai dan berhenti di samping Harvey York. Kemudian kaca mobil diturunkan, memperlihatkan wajah menawan Alexa Joyner. "Tuan Muda York, maukah Anda duduk di kopilot saya dengan hormat?" Harvey York tersenyum, tetapi dia tidak sopan, tetapi membuka pintu mobil dan masuk, lalu berkata dengan penuh minat, "Terima kasih, Nona, bagaimana Anda tahu bahwa saya akan muncul di sini?" Alexa Joyner tersenyum dan berkata, "Saya mendapat berita hari ini. Anda datang untuk membantu keluarga Parada melihat Feng Shui. Saya percaya bahwa dengan cara Anda, itu pasti akan diselesaikan dengan sempurna. Dan setelah solusinya, keluarga Parada sedang terburu-buru, jadi tentu saja mereka lupa menjemput tamu terhormat Anda. Kalau begitu aku akan membantu keluarga Parada dan memberimu tumpangan. Apakah kamu puas dengan penjelasan ini?" Harvey York sedikit mengangguk, melihat kecerdasan Alexa Joyner sedikit lagi. Namun, dia masih memikirkannya dan berkata, "Apakah ini masalah keluarga Parada yang tersembunyi? Selain kamu, 5 keluarga tersembunyi lainnya juga sangat mengkhawatirkannya. Hanya saja dalam hal identitas mereka, terlalu jelas bahwa berperilaku tidak baik." Alexa Joyner tersenyum manis dan berkata, "Itu benar, 6 keluarga tersembunyi memiliki semangat yang sama. Keluarga Parada, kepala dari 6 keluarga, memiliki masalah, dan 5 keluarga lainnya secara alami peduli. Jika Anda peduli tentang itu, Anda akan bingung. Tentu saja, Anda tidak berani datang dan melihatnya dari dekat. Anda hanya bisa membiarkan saya, orang luar, datang dan melihatnya. Sekarang Tuan Muda York, kamu telah menyelesaikan masalah ini, jadi selamat. 6 keluarga tersembunyi semuanya akan berhutang budi padamu." Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4668, apa artinya? Harvey York sedikit mengernyit. Dia mendengar sesuatu dalam kata-kata Alexa Joyner, mungkin, banyak hal besar telah terjadi akhir-akhir ini. Untuk mencegah Araceli Hoffman meragukan kemampuan dan tujuanmu, aku sengaja tidak memberitahumu tentang beberapa hal. Tapi kenyataannya, akhir-akhir ini, tampaknya tenang, tetapi ada banyak hal besar. Alexa Joyner tidak menyembunyikannya kali ini. Dia mengeluarkan cangkir termosnya, menuangkan secangkir teh puer untuk Harvey York, dan tersenyum. Keluarga Parada dan keluarga Joyner telah sepenuhnya bertemu dengan Weiner. Dia tidak tahu di mana dia menemukan banyak pemain besar di arena, dan melancarkan banyak serangan kepada kami. Saya menilai bahwa energi naga dari keluarga Parada yang tersembunyi akan terkuras begitu cepat, dan itu juga ada hubungannya dengan Weiner. Namun, kamu secara langsung menyelesaikan masalah keluarga Parada yang tersembunyi hari ini, jadi tata letak hati-hati Weiner ditakdirkan untuk dipecahkan olehmu. Selain itu, kamu juga akan terlihat oleh Weiner dan Araceli Hoffman, jadi tidak perlu menyembunyikan hal-hal ini darimu, Tuan Muda York. Harvey York tersenyum dan berkata, "Begitulah. Kalau begitu kamu akan diserang dan dibunuh oleh Weiner dengan patuh." Tidak ada jawaban. Alexa Joyner tersenyum manis dan berkata, "Bagaimana mungkin? Ke-10 ahli racun di bawah komandoku telah mengambil tindakan. Sayang sekali mereka semua sekarang tidak terlihat oleh hidup dan mati, tetapi Weiner masih utuh." Dalam konfrontasi semacam ini, sulit untuk benar-benar memisahkan hidup dan mati. Jadi, Weiner telah mengatakan hari ini bahwa dia akan mati bersama kita dalam pelukannya. Dan kami memutuskan untuk melawannya sampai akhir setelah Anda memecahkan masalah besar keluarga Parada yang tersembunyi, Tuan Muda York. Jinling adalah Jinling dari 6 keluarga tersembunyi. Ada terlalu banyak rahasia di tempat ini, dan itu tidak boleh jatuh ke tangan Hall of Longevity. Harvey York sedikit mengangguk. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang sungai dan danau, dia bisa mendengar berapa banyak darah dan darah yang terkandung dalam kata-kata sederhana Alexa Joyner. Apakah Araceli Hoffman berdiri? Harvey York tersenyum ringan. Berdiri. Alexa Joyner memiliki senyum sarkastik di wajahnya. Araceli Hoffman telah mengeluarkan kata-katanya. Dia mengatakan bahwa insiden ini tidak hanya akan mempengaruhi ekonomi Jinling yang baik, tetapi juga membuat Jinling bergejolak dan bahkan menarik perhatian Wolsing. Jadi, Araceli Hoffman menyarankan bahwa masalah ini harus menemukan solusi yang sederhana. Dia menuntut kedua belah pihak harus memberikan wajah keluarga Jinling Hoffman, dan berhenti berkelahi dan membunuh seperti ini. Jika kamu benar-benar ingin bertarung, pergilah ke ring untuk menentukan pemenangnya. Siapapun yang menang di kedua sisi memiliki keputusan akhir. Weiner menang, maka aula panjang umur akan dapat memiliki aula di Jinling di masa depan, dan Weiner akan kembali dengan kuat. Dan jika kita menang, Weiner akan mati. Alexa Joyner melihat Harvey York telah selesai meminum tehnya, wajahnya yang cantik sedikit merah. Aku tidak tahu apakah itu karena dia sedikit malu dengan ciuman tidak langsung. Harvey York tidak menyadarinya, tetapi tersenyum ringan.
Jika dia mau, dia pasti sudah mengetahuinya sejak lama. Hanya untuk mempertahankan citra seorang master dalam Feng Shui dan membiarkan Araceli Hoffman mengambil umpan, dia tidak melakukan apapun dengan sengaja. Meskipun tampaknya Araceli Hoffman membela kepentingan Jinling, berharap untuk menekan kekacauan dan kerugian semua pihak di Jinling dalam kisaran tertentu. Tapi ekor rubahnya telah bocor. Jika dipikir-pikir, kamu bisa melihat bahwa dia cenderung ke Hall of Longevity. Harvey York berbicara dengan ringan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4669, tidak peduli seberapa kuat Weiner dan berapa banyak orang yang ada di Aula Panjang Umur, situasi di negara Ha sekarang berada di sisi baiknya. Tidak mungkin Aula Panjang Umur memobilisasi orang ke negara Ha tanpa batasan. Jadi, energinya harus sangat terbatas. Weiner tidak memiliki kekuatan di tangan, dan sangat mungkin dia bahkan tidak bisa menandingi puncaknya di Jinling. Dan serangan serta pembunuhan yang dia luncurkan akhir-akhir ini sepertinya akan menjadi kartu trufnya. Menghadapi keluarga penggabung Jinling dan 6 keluarga tersembunyi di rumah, Weiner kemungkinan besar telah berubah menjadi macan kertas sekarang. Jika semua orang datang untuk bertarung dan membunuh selama 10 hari setengah bulan, kemungkinan besar orang-orang dari Hall of Longevity akan membunuh Weiner tanpa Anda harus melakukan apapun. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa bagus Hall of Longevity, tidak mungkin untuk terus kalah seperti ini selamanya. Dan Araceli Hoffman berdiri saat ini, sepertinya itu demi kebaikan Jinling. Tapi jika kamu memikirkannya dengan hati-hati, kamu bahkan tidak menginginkan wajahmu lagi, kamu menarik tali. Harvey York berkata dengan emosi, dan pada saat yang sama dia juga merasa bahwa memancing akhir-akhir ini mungkin tidak sia-sia. Araceli Hoffman akhirnya tidak tahan lagi. Ekor rubah bocor keluar. Tuan Muda York adalah Tuan York. Alexa Joyner tersenyum sedikit, memikat negara. Sekelompok dari kami mendiskusikannya sepanjang malam sebelum kami sampai pada kesimpulan ini. Aku tidak menyangka akan dihancurkan olehmu, Tuan Muda York. Saya pikir, selama kita saling membunuh beberapa kali, Weiner takut potongan terakhir di tangannya akan habis. Hanya saja karena Araceli Hoffman dari keluarga Jinling Hoffman telah berdiri, 10 keluarga teratas mereka, pada tingkat tertentu, juga dapat mewakili hak untuk berbicara mewakili elit baru. Jadi kita bisa, tidak membantu tetapi memberikan wajah Araceli Hoffman. Hasil dari diskusi kita adalah bahwa karena kita ingin bertarung di atas ring, kita akan bertarung. Ketika kita menyingkirkan semua orang di bawah Weiner yang bisa bertarung, sampai jumpa. Bagaimana Yanke masih membuat gelombang setelah menontonnya? Harvey York sedikit mengangguk dan berkata, kapan cincin itu akan dimainkan? Alexa Joyner berkata sambil tersenyum, seminggu kemudian, Balai Seni Bela Diri Tianmen Barat Daya akan memutuskan hasilnya dan hidup dan mati. Harvey York berpikir sejenak dan berkata, apakah ada cukup tenaga? Apakah saya perlu seseorang untuk datang? Alexa Joyner menggelengkan kepalanya dan berkata, Anda tidak perlu khawatir tentang ini, Tuan Muda York. Demi struktur Jinling kami, untuk rahasia 6 keluarga tersembunyi dari Jinling dan keluarga penggabung Jinling, kita pasti akan satu pikiran. Sekarang penguasa semua pihak bergegas kembali. Bahkan Javier Sidu siap untuk duduk di kota sendiri, dan bila perlu, dia akan muncul di panggung sendiri. Dengan Javier Sidu di sini, Weiner tidak bisa membuat gelombang apapun. Setelah mengatakan itu, Alexa Joyner memiliki senyum di wajahnya, jelas dia sangat yakin tentang masalah ini. Melihat ekspresi Alexa Joyner, Harvey York sedikit mengernyit. Dia tahu betul tentang karakter heroik seperti Weiner. Tidak mungkin karakter seperti itu memukul batu dengan telur tanpa sepenuhnya siap. Alexa Joyner dan yang lainnya, saya khawatir mereka berpikir semuanya terlalu sempurna. Satu buruk, kali ini akan terbalik di selokan. Begitu dia memikirkan ini, Harvey York juga akan mengeluarkan ponselnya, mengirim pesan ke luar negeri, dan pada saat yang sama mengirim pesan lain ke George Zabel. Waktunya terlalu ketat, dan saya khawatir kita harus mulai dari dua arah sebelum mungkin untuk mengetahui hal-hal ini. Dan hampir pada saat yang sama, di villa keluarga Zimmer, Lilian Yates memiliki ekspresi sedih di wajahnya. Namun tiba-tiba ponselnya bergetar hebat. Setelah beberapa saat, wajah Lilian Yates menjadi cerah. Apa? Tuan Muda Hoffman akan kembali ke Jinling. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4670 keesokan harinya, Harvey York muncul di Jifutang seperti biasa. Belakangan ini reputasinya di Jinling semakin besar, dan namanya semakin keras. Dapat dikatakan bahwa tokoh-tokoh besar dari seluruh Jinling akan mencoba yang terbaik untuk datang ke Jifutang untuk mendapatkan nomor, dan datang untuk bertanya tentang keberuntungan jika mereka tidak ada hubungannya. Harvey York terlalu malas untuk memiliki terlalu banyak kontak dengan orang-orang ini, tetapi dia tidak punya pilihan selain menerima mereka. Ini disebut orang-orang di sungai dan danau, tanpa sadar. Hari ini, Harvey York sibuk sampai sore, dan ketika hampir waktunya istirahat makan siang, dia melihat sekelompok orang mengenakan jubah seni bela diri berjalan masuk. Napas kelompok orang ini mengerikan, tetapi saat mereka berjalan ke Jifu Hall, mereka semua dengan cepat menahan napas, menjadi sedikit budak dan hormat.
Ini adalah duo ayah dan anak John Sidu dan Yuli Sidu. Harvey York melirik mereka, lalu memberi isyarat kepada mereka untuk duduk, dan melanjutkan urusannya sendiri. Tuan York, apakah Anda sibuk? John Sidu sama sekali tidak menunjukkan sikap memamerkan kekuatannya di masa lalu, dan sekarang dia memiliki senyum di wajahnya. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan, kami akan kembali lagi nanti. Sambil berbicara, dia membawa Yuli Sidu dan keduanya ke sisi sofa dan duduk, menunggu dengan tenang. Dan Yuli Sidu yang sedikit arogan dan mendominasi, duduk dengan patuh di samping seperti ayahnya saat ini. Tidak ada kebencian di matanya, tetapi lebih dari penyembahan yang tak terkatakan. Harvey York tidak memperhatikan mereka, tetapi mengundang mereka untuk makan bersama setelah dia sibuk dengan urusannya sendiri. Hanya saja Marisol Yeager keluar hari ini, dan dia tidak ada di sana. Juru masaknya adalah Sean Gao, jadi makanan ini hanyalah nasi goreng telur sederhana. Tapi John Sidu dan Yuli Sidu sama-sama tersanjung. Sidu tua, maafkan aku tidak punya makanan besar di sini untuk menyambutmu. Harvey York memberi isyarat kepada Tian Zora untuk menyajikan teh John Sidu, lalu tersenyum. Kalau tidak, aku akan menjadi tuan rumah malam ini dan mengundangmu makan besar. John Sidu dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan York terlalu sopan. Saya datang ke sini tanpa diundang. Secara logika, seharusnya saya yang memperlakukan tamu itu. Jika Anda tertarik, Tuan York, saya akan menjadi tuan rumah malam ini. Harvey York tersenyum, bagaimana dia bisa melewatkan makanan ini, itu hanya rasa hormat. Oleh karena itu, Harvey York tidak menanggapi saat ini, tetapi tersenyum dan berkata, oke, saya sudah makan dan minum teh, mengapa Anda tidak mengatakannya secara langsung, apa yang Anda lakukan di sini hari ini? Masuk akal bahwa John Sidu perlu kembali dalam setengah bulan, dan dia tidak perlu muncul sekarang. Lagi pula, tenggat waktu yang ditentukan oleh dirinya dan dia adalah datang sebulan sekali. Tidak apa-apa, tidak ada yang lain. Sejak Anda bertindak, Tuan York, saya telah pulih 7 atau 8%. Saya tidak hanya membutuhkan kursi roda sekarang, tetapi saya telah menjadi master lagi. Jelas, John Sidu mengenal karakter Harvey York dengan sangat baik, dan dia tidak menyembunyikannya saat ini. Hari ini, ada dua hal yang saya minta untuk diselesaikan oleh Master York. Pertama-tama, terima kasih Tuan York atas kemurahan hati Anda, dan karena telah mengangkat tangan Anda. Setelah instruksi Anda, setelah saya kembali, saya telah membuka blokir beberapa titik akupuntur putri saya sesuai dengan instruksi Anda. Tapi saya tidak tahu bagaimana membuatnya pulih sepenuhnya. Saya ingin meminta Master York untuk memberikan beberapa petunjuk. Saat berbicara, John Sidu memanggilnya dengan sangat hormat. Dia juga mengeluarkan cek yang telah disiapkan sejak lama, dan menyerahkannya kepada Harvey York dengan hormat. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4671, ini bukan uangku, tapi sedikit pemikiran dari putriku. Ini uang pribadinya sendiri, katanya untuk mas kawin, tolong jangan sopan, Tuan Muda York. John Sidu berkata sambil tersenyum, angka di atas tidak banyak, 8,88 juta. Namun, tanda tangan halus di atas membuat mulut Harvey York berkedut. Jika dia benar-benar mengambil uang ini, bukankah itu sama dengan mengambil mahar Yuli Sidu? Benda tua ini, Harvey York terlalu malas untuk berbicara omong kosong, tetapi langsung mengulurkan tangannya dan mengikat gerbang nadi Yuli Sidu. Yuli Sidu terkejut, tubuhnya yang halus gemetar, wajahnya merah dan telinganya merah. Segera, Harvey York melepaskan tangannya dan berkata, tidak ada masalah besar. Selama setengah bulan ke depan, dia akan mandi dengan air garam setiap hari. Ingat, jangan merangsang napas dalam selama setengah bulan. Setelah setengah bulan, kamu bisa pulih. Juga, di masa depan, yang terbaik adalah tidak menggertak pria dan wanita, bertindak sembrono, dan memukuli orang di setiap kesempatan. Selama kamu damai dan bersikap baik kepada orang lain, maka tidak akan ada pengulangan. Tapi jika kamu terlalu serius dan ingin menjadi tidak bermoral dan memamerkan kekuatanmu, maka aku khawatir kamu akan kambuh, atau bahkan menghancurkanmu sepenuhnya. Harvey York tidak memiliki banyak kasih sayang untuk Yuli Sidu, tetapi jika pihak lain bersedia untuk mereformasi dan menjadi orang baru, dia tidak keberatan memberikan kesempatan lagi. Lagi pula, budidaya seni bela diri tidak mudah. Terima kasih, Tuan Muda York. Tidak perlu bagi John Sidu untuk berbicara, Yuli Sidu sudah berbicara dengan lembut saat ini. Di masa depan, saya pasti akan mengikuti ajaran Tuan Muda York dan menjadi orang baik. Jelas, dia tidak membenci Harvey York, hanya kekaguman dan kekaguman yang tak terbatas. Lagi pula, jika Harvey York ingin menghancurkannya, itu hanya masalah satu telapak tangan, dan itu juga masalah beberapa kata untuk menyelamatkannya. Dapat dikatakan bahwa kedua belah pihak sangat berbeda. Dalam keadaan seperti itu, kualifikasi apa yang membuatnya tidak yakin? Tidak, kurasa itu tidak cukup. John Sidu tiba-tiba menyipitkan matanya sedikit, dengan ekspresi marah di wajahnya. Untuk memberimu kesempatan, Tuan Muda York telah melanggar prinsipnya sendiri. Tidak peduli apa, kamu harus berterima kasih kepada Tuan Muda York, dan kamu harus membalas.
Lihat, ada begitu banyak tamu di episode Futang ini, tetapi tidak ada dari mereka yang membawa teh atau air. Kita masih harus menuangkan air untuk kita oleh Tianxi kecil itu sendiri. Yah, mulai besok, kamu akan datang ke Jifutang sebagai pelayan, menyajikan teh dan air. Apakah kamu mengerti? Dengan cara ini, Anda tidak hanya akan memiliki ingatan yang panjang, tetapi yang paling penting, itu juga akan memberitahu Anda apa artinya menjadi seseorang yang berada di luar manusia, dan ada surga di luar surga. Di masa depan, kamu harus belajar keras di sisi Tuan Muda York. Yuli Sidu tertegun sejenak, tetapi dia berkata dengan cepat, mengerti. Aku akan di sini mulai besok. Harvey York tertangkap basah oleh langkah ini, dan sekarang tanpa sadar berkata, Sidu tua, ini tidak baik, bagaimanapun juga, dia adalah seorang gadis, datanglah padaku. Bagaimanapun, ini adalah rumah matahari Feng Shui, bukan kota cuci kaki. Apa yang Yuli Sidu lakukan di sini? John Sidu menyela Harvey York dan berkata, Tuan Muda York, dia tidak bisa berlatih seni bela diri sekarang, dia harus istirahat selama setengah bulan. Biarkan dia datang ke sisimu dan belajar bagaimana berperilaku sepertimu, dan aku akan merasa lebih nyaman sebagai seorang ayah. Bagaimanapun, ketika orang membuat kesalahan, mereka harus mengakui. Jika kamu dipukuli, kamu harus berdiri tegak. Jangan khawatir, dia adalah seorang sukarelawan dan tidak membutuhkan setengah sen dari gajimu. Aku juga mengatur agar seorang koki datang ke sini untuk memasak untukmu. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4672 mendengarkan kata-kata ayahnya, Yuli Sidu juga menggertakkan giginya saat ini, menghela nafas seperti biru, Tuan Muda York, saya pasti akan melakukan apa yang harus saya lakukan. Saya tidak akan mempermalukan Anda, gunakan saja saya sebagai pelayan. Kepala Harvey York tiba-tiba berdenyut. Lagi pula, meskipun Yuli Sidu memiliki wajah yang lembut, temperamen dan kepribadiannya benar-benar tidak cocok untuk bertingkah seperti anak manja. Oh, Tuan Muda York, mungkinkah Anda selalu merasa kasihan, dan Anda tidak dapat menanggung putri saya yang berharga untuk melakukan pekerjaan yang kasar dan melelahkan? Kupikir sebaliknya. John Sidu tampak seperti sedang memikirkan Harvey York. Saya mendengar bahwa Tuan Muda York, Anda sudah bercerai, apakah Anda berniat untuk melanjutkan string? Meskipun putri saya cukup egois, dia memiliki sosok yang baik dan penampilan yang cantik, dan saya hanya memiliki anak perempuan seperti itu. Mulai sekarang, kekayaan bersih saya akan. Jangan bicara, jangan bicara. Pelipis Harvey York melompat, dan kata-kata John Sidu dengan cepat terputus pada saat ini. Demi kamu, aku akan membiarkan Yuli Sidu melakukan tugas di sini. Aku juga tidak memanfaatkanmu. Berapa banyak yang dibayar Tian Zora sebulan adalah berapa yang dia bayar. Aku akan menggunakan dia sebagai laki-laki, aku bisa melakukannya jika aku bisa, keluar jika aku tidak bisa. Oke, tidak masalah. John Sidu memiliki ekspresi bersemangat di wajahnya. Hidup bersama siang dan malam, sendirian, akan selalu ada kesempatan untuk menumbuhkan perasaan. Segera, dia berkata dengan keras, gadis yang baik, teh apa yang kamu minum saat ini? Apakah kamu tidak melihat kekacauan di Aula Jifu? Pergi dan bersihkan lantai. Yuli Sidu melirik Harvey York dengan kesal, dan melihat Harvey York merinding di sekujur tubuhnya. Segera, dia terburu-buru untuk membersihkan dan mengatur. Hanya saja dia adalah wanita tertua. Kapan Anda melakukan ini? Secara alami, itu kering dan biasa. Kelopak mata Harvey York melonjak, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, Tian Zora melompat keluar untuk menunjukkan dengan penuh semangat. Tidak mungkin sebelumnya, dialah yang menyapu dan mengepel lantai, dan sekarang seseorang membantu pekerjaan itu, yang benar-benar hebat. Harvey York menghela nafas, lalu menatap John Sidu dan berkata, Sidu tua, masalah antara kamu dan putrimu sudah selesai. Apa yang akan kamu minta aku lakukan sekarang? Itu dalam kekuatanku. Juga, aku akan mengatakan hal buruk di depan, kita tidak membutuhkan orang lain di sini. John Sidu tertawa dan tertawa, tetapi segera ekspresinya menjadi kental, dia memandang Harvey York dan berkata, Tuan Sidu tahu tentang Anda dan saya. Dia ingin melihat Anda, Tuan Sidu, Javier Sidu. Harvey York tertegun sejenak. Dia pada dasarnya telah melihat semua tokoh besar dari 6 keluarga tersembunyi. Namun, Javier Sidu dari keluarga Sidu, dia benar-benar telah mendengar namanya sejak lama dan belum pernah melihatnya. Dan Javier Sidu ini bukan hanya kepala keluarga Sidu yang tertutup, tetapi juga kepala cabang Jinling dari desa Tianmen di barat daya. Identitas seperti itu, posisi seperti itu, jelas merupakan orang besar di arena. Karena itu, Harvey York juga sedikit penasaran dengan Javier Sidu. Sekarang setelah John Sidu membuka mulutnya, Harvey York tidak menolak, tetapi mengangguk setuju. Setelah kedua pihak menyepakati waktunya, John Sidu pergi, mengatakan bahwa dia akan melapor kembali. Pada pukul 8 pagi keesokan harinya, Harvey York baru saja sarapan ketika John Sidu mengendarai sedan Hongqi sederhana dan muncul di gerbang Jifutang. Sidu tua, menurutmu apa yang diinginkan Tuan Sidu dariku? Harvey York bersandar di kursi belakang sedan Hongqi dan berbicara dengan penuh minat.
Feng Shui keluarga Sidu tidak bagus. Butuh bantuanku. Masih berpikir bahwa Pangeran Sidu telah kehilangan seseorang bersamaku dan menginginkan keadilan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4673. John Sidu berpikir sejenak dan berkata, saya pikir Tuan Sidu ingin meminta Anda membantu saya memeriksa Feng Shui. Dia selalu merasa ada masalah dengan Feng Shui keluarga Sidu kami, sehingga keturunan keluarga Sidu meninggal lebih awal. Dan tidak ada keluarga Sidu yang tumbuh dewasa yang bisa melewati rintangan menjadi 60 tahun. Namun, ini hanya tebakanku. Ketika Tuan Sidu bertemu dengan saya, dia hanya mengatakan kepada saya bahwa dia pikir Anda menarik, jadi dia ingin bertemu dengan Anda. Namun, dia seharusnya tidak maju untuk Pangeran Sidu. Lagi pula, jika dia ingin maju, dia tidak perlu membiarkanku mengundangmu. Biarkan saja para jenderal di bawahnya mengambil tindakan dan membawamu pergi, Tuan Muda York. Mendengar penjelasan John Sidu, Harvey York tidak mengatakan apa-apa, tapi sedikit mengangguk. Bagaimanapun, tidak peduli apakah Javier Sidu siap berteman dengannya, atau dia siap membuat masalah dengan dirinya sendiri, dia bisa melanjutkan. Namun, Harvey York percaya bahwa orang pintar seperti Javier Sidu tidak akan bisa hidup untuk seorang playboy dan orang seperti dirinya yang baru saja bangkit di Jinling. Karena jika demikian, dia tidak memenuhi syarat untuk disebut Javier Sidu. 1 jam kemudian, mobil Hongqi datang ke sebuah villa kuno di tepi Danau Xuanwu. Villa ini telah dikembangkan setidaknya selama beberapa dekade, dan ada villa keluarga tunggal di mana-mana, yang terlihat unik. Yang paling penting adalah bahwa semua villa ini adalah taman keluarga Su tradisional, yang penuh pesona tidak peduli bagaimana Anda melihatnya. Orang-orang yang muncul di sini semua pria dan wanita mengenakan jubah seni bela diri, dan banyak orang di bidang seni bela diri berteriak dan berlatih seni bela diri. Harvey York melihat dengan matanya sendiri seorang gadis muda yang meniup karung pasir dengan satu pukulan. Jelas, ini adalah sekolah seni bela diri kuno, tanah suci seni bela diri modern. Harvey York memicingkan mata untuk beberapa saat, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Tak lama kemudian, mobil berhenti di depan villa tertinggi di tepi danau. Tempat ini memiliki bidang pandang yang luas, dan ombak biru di depannya membuat orang merasa santai dan bahagia. Tuan Muda York, silakan lewat sini. John Sidu menghentikan mobil, mengeluarkan surat perintah dan menunjukkannya kepada beberapa penjaga, lalu membawa Harvey York ke villa. Tidak lama kemudian, keduanya berjalan ke tempat yang unik. Tempat ini terlihat seperti semenanjung di tengah danau, penuh dengan pohon willow. Saat angin sepoi-sepoi bertiup, Anda bisa melihat ranting-ranting willow berkibar, yang tentu saja menyegarkan. Boom, di ruang terbuka di depan, ada lebih dari selusin pria dan wanita berpakaian Cina berdiri, dan seorang lelaki tua dengan punggung kokoh duduk di kursi roda. Di depan mereka, seorang gadis berjubah seni bela diri sedang berlatih seni bela diri. Gerakannya sangat cepat, dan setiap pukulannya tidak tertandingi dalam kekuatannya. Saat dia memukul, ada suara ledakan keras, yang membuat penonton itu sedikit mengangguk. Harvey York melirik sebentar, lalu matanya tertuju pada pria tua di kursi roda itu. Orang tua itu mengenakan jubah bela diri dengan sikarusa 5 warna yang disulam dengan benang emas di jubah itu. Dia tampak hampir 60 tahun, tidak tinggi, tetapi tangannya di atas lutut. Orang seperti itu seharusnya sangat kuat. Tapi Harvey York merasa yintangnya gelap dan tak bernyawa. Harvey York sedikit mengernyit, sudah mengetahui bahwa orang ini harus menjadi orang pertama di sungai dan danau Jinling, kepala keluarga Sidu yang tertutup, dan kepala cabang Jinling dari desa Tianmen Barat Daya, Javier Sidu. Status Javier Sidu di sungai dan danau Jinling terlalu tinggi, dapat dikatakan bahwa dia dikagumi oleh banyak orang. Karena keberadaannya, kekuatan sungai dan danau lain tidak berani menginjakan kaki di sini sesuka hati. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4674. Kekuatan yang mengerikan, energi keluarga yang besar, dukungan kuat dari divisi. Javier Sidu dapat mengatakan bahwa seseorang memiliki waktu dan tempat yang tepat. Orang seperti itu, di tempat seperti Jinling, secara alami memiliki status yang sangat mulia. Seolah merasakan mata Harvey York, Javier Sidu, yang sedang memperhatikan gadis itu berlatih seni bela diri, perlahan-lahan menoleh ke samping, dan matanya tertuju pada Harvey York. Aura kuat menyebar dan menyelimuti Harvey York, seolah menguji kedalaman Harvey York. Tapi Harvey York memiliki tangannya di punggungnya, ekspresinya acuh tak acuh, dan ada senyum tanpa komitmen di wajahnya. Javier Sidu sedikit terkejut dengan ekspresi Harvey York, dan mulai mencoba memperkuat paksaannya. Tapi tidak peduli seberapa kuat dia, Harvey York, yang terlihat lembut dan lemah dan akan pingsan kapan saja karena napasnya, masih terlihat baik-baik saja. Pada akhirnya, ekspresi terkejut melintas di wajah Javier Sidu, dan kemudian tekanannya surut seperti air pasang. John Sidu tidak melihat konfrontasi antara dua orang di samping, tapi wajahnya tidak bisa dijelaskan. Boom, pada saat ini, wanita yang sedang berlatih seni bela diri melemparkan pukulan lain, kali ini menghancurkan tumpukan berbentuk manusia menjadi 2 bagian dengan 1 pukulan, dan kemudian dia berbalik dengan penuh semangat, seolah memamerkan keterampilan tinjunya.
Harvey York menoleh dan tidak bisa menahan senyum masam. Hanya bisa dikatakan bahwa itu benar-benar jalan musuh yang sempit, dan sekarang Louisa Wang yang muncul di depannya. Tapi setelah memikirkannya, Harvey York juga mengerti. 6 keluarga tersembunyi memiliki roh yang sama, dan Louisa Wang dapat dengan bebas masuk dan keluar dari keluarga Parada, jadi tentu saja untuk bisa datang ke sini untuk diinstruksikan oleh Javier Sidu. Dan pada saat ini, Louisa Wang yang sedang berlatih tinju dengan sepenuh hati, tidak peduli bahwa ada 2 orang lagi di lapangan. Dia bergerak cepat, dengan ledakan sonik di setiap pukulannya. Selain itu, tangan, siku, lutut, kaki, kepala, del, diubah menjadi senjata tajam di tubuhnya, dan sepertinya dia bisa dengan mudah mencabik-cabik lawannya. Harvey York mengangguk lagi dan lagi, dengan gaya Louisa Wang seperti cita kecil, saya khawatir jika dia pergi ke medan perang, dia juga bisa menjadi generasi prajurit gadis cantik. Adapun apakah dia bisa melangkah lebih jauh dan menjadi generasi God of War, itu tergantung pada kesempatannya. Ketika set Louisa Wang selesai, dia tiba-tiba menarik kekuatannya dan mendarat di tanah. Dengan suara, boom, tanah yang diaspal dengan batu bata biru langsung retak. Adegan ini bisa disebut sombong. Bahkan Jon Sidu terlihat kagum, dan merasa bahwa bakat Louisa Wang jauh lebih unggul dari putrinya, Yuli Sidu. Penonton lain terus mengangguk. Hanya bisa dikatakan bahwa teknik tinju Louisa Wang menunjukkan dominasi yang tak terkatakan. Kakek Sidu, apakah saya pandai tinju Tianmen hari ini? Ini adalah salah satu keterampilan rumah tangga Anda di desa Tianmen di barat daya. Louisa Wang berbicara dengan puas, menunggu evaluasi Javier Sidu. Jelas, dia sudah lama ingin pamer di depan Javier Sidu. Sayang. Sebelum Javier Sidu bisa berbicara, Harvey York menghela nafas dan bergumam. Namun, meskipun kata-katanya sedikit, orang-orang yang hadir semuanya adalah ahli seni bela diri, dan mereka termasuk jenis yang bisa mendengar jatuhnya jarum, jadi bagaimana mungkin mereka tidak mendengarnya. Dalam sekejap, mata semua orang menyapu dengan swoosh. Louisa Wang bahkan mendengar seseorang berkata bahwa dia sangat disayangkan, wajahnya menjadi pucat, dan matanya terpaku pada Harvey York. Ketika dia melihat wajah tampan Harvey York dengan jelas, Louisa Wang tertegun sejenak, dan kemudian wajahnya yang cantik menjadi dingin. Harvey York, sayang sekali kamu pengecut. Apakah kamu layak? Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4675 sekarang Louisa Wang marah ketika dia melihat Harvey York. Dia pernah ditampar wajahnya oleh Harvey York di rumah Parada sebelumnya. Saat dia siap memenuhi janjinya untuk menjadi wanita Harvey York. Harvey York, bajingan ini, benar-benar berguling dan merangkak pergi. Entah itu Harvey York yang pemalu atau Harvey York yang pengecut, di mata Louisa Wang, itu semua adalah fitnah terhadap dirinya sendiri. Jadi beberapa hari ini, ketika Louisa Wang memikirkan Harvey York, giginya gatal. Dia ingin lari ke Jifutang beberapa kali untuk menemukan masalah dengan Harvey York, tetapi ketika dia sampai di gerbang, dia tersentak. Lagi pula, meskipun dia telah menerima pendidikan barat, dia juga tahu bagaimana menulis kata pemalu. Oleh karena itu, perjalanan mental Louisa Wang dalam beberapa hari terakhir dapat disebut 9981 sulit. Secara alami, dia menempatkan semua perjalanan mental ini pada akun Harvey York. Melihat Harvey York muncul hari ini, dengan desahan penyesalan lagi, Louisa Wang segera memiliki keinginan untuk mencekik bajingan ini. Melihat mata kesal wanita ini dengan sedikit kebencian, Harvey York tiba-tiba menggigil. Dia mundur tepat di belakang Jon Sidu, menghindari pandangan Louisa Wang. Para wanita dari keluarga tersembunyi ini terlalu merepotkan, tetapi Harvey York tidak tertarik untuk memprovokasi mereka. Tidak bisa diprovokasi, tidak bisakah kamu bersembunyi? Memotong. Seorang ahli Feng Shui mengira dia tahu segalanya setelah mempelajari Shui selama 2 tahun. Seorang ahli Feng Shui mengira dia tahu segalanya setelah mempelajari Shui selama 2 tahun. Sayang sekali, melihat gestur Harvey York, Louisa Wang pun semakin marah. Wanita ini buta 2 hari yang lalu sebelum dia jatuh cinta padamu. Aku tahu kamu adalah badut yang luar biasa, aku bahkan tidak repot-repot berbicara denganmu. Jelas, untuk Louisa Wang, yang berasal dari latar belakang terkemuka dan tidak memiliki latar belakang putih. Begitu dia marah, dia secara alami tidak akan memberi wajah apapun pada Harvey York. Melihat konflik antara pria dan wanita kecil, Javier Sidu tersenyum penuh minat, dan kemudian dia tidak menghentikannya, tetapi memberi isyarat kepada orang lain untuk tidak maju. Bahkan Jon Sidu menatap Harvey York dengan ekspresi aneh, dengan sedikit kebencian di matanya. Artinya sangat jelas, yaitu, Anda tidak menyukai putri saya, tetapi Anda menyukai pria ini. Harvey York terdiam, melihat bahwa segala sesuatunya terus berkembang, dia dianggap sebagai pria yang tidak berperasaan atau badut yang menyombongkan diri. Dia hanya bisa menghela nafas dan berkata, aku bilang sayang, karena kamu salah melatih pukulan ini. Nei Jiakuan, ini bukan pertunjukan yang berbunga-bunga. Aku hanya tahu cara bertinju, tapi aku tidak tahu cara bernafas. Teruslah berlatih, kamu tidak akan hidup sampai 60 tahun. Tidak bisa hidup sampai 60 tahun. Mendengar ini, Louisa Wang langsung murka.
Bajingan, tidak apa-apa jika kamu mengutukku. Kamu masih mencibir, menyiratkan bahwa kakek Sidu tidak akan selamat dari ulang tahunnya yang ke-60 tahun ini. Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu dulu. Begitu kata-kata itu jatuh, Louisa Wang melangkah maju, datang langsung ke tempat di depan Harvey York, dan mendaratkan pukulan. Mata Javier Sidu menyipit, Louisa, berhenti. John Sidu juga berkata dengan cepat, Tuan Muda York, tamu Tuan Sidu. Louisa Wang tertegun sejenak, tetapi dia masih terus bekerja. Harvey York bertindak terlalu jauh, dia akan mengalahkan Harvey York secara langsung, dan kemudian menangis dan berteriak bahwa dia ingin menikahinya. Tidak, kamu harus menikahi dirimu sendiri. Sambil menggigit giginya, Louisa Wang meninju, tetapi tiba-tiba, gerakannya membeku. Entah kapan, tangan kanan Harvey York sudah mengangkat rahang runcingnya, selama Harvey York mau, sepertinya dia bisa meremukkan tenggorokannya kapan saja. Terima kasih sudah mampir di channel Novel Audioku, bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya, untuk berkembangnya channel ini, channel Novel Audioku akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.